Simpelnya aja, sebenarnya ada apa sih ini kan bapak sama anak kan? Boleh dibilang gitu, tapi juga bisa dibilang tuan dan pembantu. Kita kasih solusi. Babe Bambang, ya ampun bela-belain saya ngejar ke Bali untuk klarifikasi. Sebenarnya nama Kutus-Kutus atau brand Kutus-Kutus ini punya siapa? Nah, jangan dijawab dulu ya. Jadi beberapa pekan yang lalu Iya. ada seseorang inisial A Betul. yang mampir ke podcast Kasih Solusi yang juga mengaku bahwa Kutus-Kutus punya saya. Oke. Nah ini sampai kawan saya di Kementerian Hukum dan HAM, bagian Haki juga ini sampai kedengeran loh tentang perebutan nama Kutus-Kutus. Waduh. Sampai bela-bela ngejar loh. Kalau memang ternyata jawabannya adalah mengecewakan, saya pulang ke Jakarta dengan kecewa sebenarnya. Oke. Ya, kita bahas ya, Be. Ya, oke, siap. Jadi ini banyak banget komen, ribuan komen. Katanya, coba temuin dong, lu samperin langsung dong, Babe. Yup. Kita tanyain langsung dong, buktiin dong. Nah, ini gue sekarang berada di pabriknya Kutus-Kutus yang gede banget. Oke. Ya, gini, Be. Mengenai brand ini kan sensitif sekali ya. Betul. Nah sebenarnya ada apa sih? Simpelnya aja, sebenarnya ada apa sih ini kan bapak sama anak kan? Boleh dibilang gitu, tapi juga bisa dibilang tuan dan pembantu. Wah gila nih baru mulai nih. Iya. Ini seberani ini loh. Kok tuan dan pembantu gimana sih? Iya, ya kan saya tuannya. Kan kalau saya suruhan kan pasti suruhan pembantu dong. Bener nggak? Bener nggak? Wah panas, panas. Ya, suruhan sama pembantu. Kok pembantu gimana? Gini ceritanya. Begini. Ya. Saya kepengen beli pisang madu. Ya kan. Pisang madu itu saya suruh beli tuh. Ya kan. Dia berangkat beli pisang madu. Waktu ditanya sama si pisang madu, mau beli apa Pak? Pisang madu. Siapa yang suruh? Enggak, saya pengen pisang madunya. Oh ya enggak. Nah, kan dia beli. Yang jualan pisang madu tahu yang minta pisang madu dia kan. Nah, dia mengkonfirmasi ke saya. Gimana Pak pisang madunya enak? Enak banget. Tadi ada yang beli loh Pak. Iya itu saya suruh tuh. Terus ribut lah. Ya kan. Nah, dia mengaku dia beli pisang madu dan saya mengaku bahwa saya menyuruh dia beli pisang madu. Waduh. Nah itu perbandingannya seperti itu. Perbandingannya jadi siapa yang harus sadar diri ya? Ya mestinya kalau disuruh ya sadar kan. Tapi gimana ya? Saya masih di detik-detik percaya nggak? Karena orang yang bersangkutan itu selalu bilang bahwa apa ya? Coba mana bawa buktinya, betul, kayak gitu-gitu ya. Nah, ini kita bahas satu persatu deh. Jadi tadi kiasan tentang pisang madu itu menarik ya. Ada yang nyuruh, ada yang disuruh, tapi ada juga yang mengaku bahwa saya yang pengen pisang madu. Pengen dia, padahal sementara dia disuruh ya. Disuruh. Gini, ini pembahasan ini teman-teman panas. Kenapa? Karena ngomonginnya adalah lebih dari omset yang kita mungkin rasa-rasa kayaknya brand itu palingan cuma segini. Enggak guys, ini perputaran brand ini dan asetnya dan value-nya ini udah luar biasa. Karena per bulan pun juga izin ya Be ya. Kutus-Kutus nih dari yang Babe kan klaim bahwa saya pendirinya gitu ya. Tapi sementara ada orang yang pernah katanya tinggal sama Babe, ngaku anaknya Babe juga. Ini juga brand saya. Dia siapa? Kan gitu kan. Dan seterusnya lah, panjang lah. Nah ini kan perputaran sampai miliar. Iya, per bulan. Ya makanya akhirnya siapa yang nggak mau berebut. Betul. Nah awal mulanya gimana ya Be? Maksudnya saya sampai speechless nih. Dia itu kan tinggal anak Babe. Jadi begini, waktu saya married kedua kali, Bu istri saya yang kedua itu tidak bawa siapa-siapa, jadi sendirian. Karena waktu terjadi perceraian dengan suaminya, itu 2 anak yang dari itu ikut bapaknya. Oke. Nah, ibu saya. Gitu. Nah, begitu ex suaminya itu kawin lagi, dia tidak suka kalau ada 2 anak itu. Nah 2 anak itu masih kecil-kecil dikosin
Ya kan. Ya saya sebagai, walaupun saya bukan bapaknya, tapi saya simpatik lah kepada anak kecil kok dikosin. Nah, saya bilang sama istri, ini saya bilang kita ambil aja deh, kita yang ngurus kan gitu. Bagi saya tidak bisa melihat anak kecil diperlakukan seperti itu gitu loh. Nah akhirnya kami ambil dari kelas 4 SD. Oke, tapi memang itu bener anak kandungnya istri kedua Babe? Kata dia seperti itu. Kata siapa? Kata ibu. Kan waktu perceraian kan ada surat perceraian kan. Iya. Nah, dia masuk di anaknya. Berarti kan. Ya. Bapaknya? Bapaknya ya menurut surat kelahiran itu bapaknya adalah orang tersebut yang suaminya. Oh iya. Iya. Yang rubah nama Haki yang tertera di Haki aja. Ya. Karyawan saya pernah ngedaftarin pakai nama karyawan saya aja mau dirubah aja padahal izin ya. Misalnya kan saya bosnya gitu ya, betul. pemilik perusahaan. Dia kan karyawan. Betul. Ya kan saya punya hak dong. Lawan memang ada saksinya karyawan. Tetap nggak bisa Pak Dery. Bisa. Minta surat kuasa sama karyawan Anda. Segitunya. Nah, sama seperti ceritanya ini. Jadi dia bukan anak saya. Oke, clear nih ya. Clear ya. Sekarang aset intelektual properti brand Kutus-Kutus. Betul. Nah ini kita harus cari tahu dulu nih. Nah, karena memang sampai saat ini dia mengaku bahwa Anda, Babe, itu nggak bisa milikin itu. Kalau mau milikin udah telat katanya. Betul. Dan justru bilang Anda kemana aja. Kayak seakan-akan nggak ngurus, seakan-akan dia cuma kerjanya sepihak. Iya, betul. Boleh cerita dikit nggak mengenai Kutus-Kutus sejarahnya? Soalnya jadi, katanya bukan Anda yang bikin resepnya, apa gimana sih katanya? Iya katanya jadi kan. Gini loh, Kutus-Kutus itu ada karena saya lumpuh. Nah kata beliau mungkin ya. Maaf kalau saya salah ya. Betul. Justru karena Anda lumpuh gimana cara bikin minyak resepnya? Bukan begitu. Ini kan logika bolak-balik. Saya bikin sesuatu karena sesuatu toh. Saya bikin sesuatu bukan karena saya ingin bikin minyak atau dagang minyak. Tapi karena saya lumpuh, saya mencoba mengobati diri saya, makanya saya bikin minyak. Sebab akibat nih. Sebab akibatnya. Ya, karena lumpuh, tak kunjung sembuh. Saya mencari solusi dengan kasih solusi tadi. Oke. Tapi udah coba segala cara obat? Udah segala cara ya. Akhirnya ketemulah buat minyak. Jadi buat minyak bukannya kebalikan ya. Saya buat minyak karena lumpuh ya atau tapi karena saya lumpuh saya buat minyak. Logika ngerti nggak? Iya. Oke. Tapi posisi dia si A itu di mana? Ya sementara kan dia kuliah di Denpasar. Oke. Ya jadi jarang di rumah. Oke. Bahkan dia tidak mengikuti itu cerita tentang saya lumpuh and so on itu. Enggak ada. Dia ngomong di podcast nggak sih? Babe keseleo? Ya whatever, keseleo atau lumpuh whatever. Nggak dibilang bukan lumpuh kan? Ya kan? Itu di podcast juga ya? Ya, jadi kata keseleo dan lumpuh itu kan sedikit kalau keseleo nggak bisa bangun apa namanya? Ya lumpuh. Ya juga. Ya, jadi logikanya itu nggak masuk akal gitu loh. Ya lumpuh ringan, lumpuh berat. Ya lumpuh ringan atau lumpuh berat whatever, tapi dia lumpuh dan dari lumpuh itu dia berusaha untuk mencari obatnya dan saya mencari obatnya disuruh bikin minyak. Siapa yang nyuruh? No, di atas. Oh, minta sama Allah. Ya, saya berdoa. Okay. Jadi saya kan orang Jawa. Biasanya kalau sudah melakukan sesuatu tidak ada solusi jam 12. Karena saya nggak pernah kenal Anda, makanya saya nggak cari kasih solusi tadi. Butuh solusi ya? Butuh solusi, saya langsung. Udah bener begitu, emang solusi minta sama Allah. Iya, minta sama saya. Iya. Enggak, itu jadi dan di situ lo kamu ini kan orang Jawa. Kamu ngerti lah, kalau ada masalah besar tentang kesehatan, kenapa kamu nggak bikin minyak? Nah, saya ini background saya elektro, mana saya bisa bikin minyak? Tapi nah di situ akhirnya banyak sekali penjelasan tentang minyak diberikan ke saya, gitu. Sampai
tekniknya bagaimana, bahannya apa dan sebagainya. Akhirnya saya diberikan. Dari situ saya berusaha mencari bahan-bahan tersebut dan terima kasih bahan-bahan itu 50 meter dari rumah saya. Lah kalau lagi lumpuh gimana cara nyari bahan-bahannya? Saya suruhan pembantu kan cari bahan ini. Sampai saya riset di LIPI, foto bahannya itu saya print ya untuk cari loh bahan kayak seperti ini. Nah, okay. Istri Anda Babe yang itu ada di situ membersamai. Ada di situ. Pas Anda lagi meracik bahan-bahan itu, beliau di mana? Ya keluar masuk itu aja. Lah katanya bantuin, katanya yang bikin yang resep. Yang bantuin itu pembantu. Enggak, katanya resep keluarga. Tuh saya mulai ketemu, yang bantuin saya pembantu saya. Dan pembantu saya ini sekarang jadi pembantu dia loh. Hah? Pembantu saya yang waktu saya meracik minyak kutus-kutus sekarang jadi pembantu dia loh. Dia bisa tanya sama pembantunya. Kan di rumah dia kok. Lah kenapa bisa ke dia? Berarti dia... Ya dia memang deket sama keluarga kita. Nah waktu si A itu punya anak, tuh dia dipanggil untuk bantuin di sana. Oke, akhirnya jadilah kutus-kutus saat itu. Belum punya nama. Oh, belum punya nama. Iya. Perannya si A di mana? Pertanyaan saya itu. Nggak ada, orangnya nggak ada kok gimana ada peran. Lah katanya dia ikut bantuin nggak sih? Hah? Gimana sih waktu itu saya lupa deh di podcast. Kontribusi dia apa sih? Nggak ada sama sekali. Masa nggak ada sama sekali? Loh, ya nggak ada di rumah gimana membantu saya toh? Dia tinggal di Denpasar, tidak tinggal di Gianyar bersama saya. Gitu. Okay. Nah, waktu mulai kita buat, nah itu udah jadi, saya balur buat diri saya. Nah, selama 3 bulan, improvement, jadi sembuh lah istilahnya. Belum, walaupun tidak 100% sembuh. Bahannya apa waktu itu? Total bahannya deh? Total bahannya 49. Oke, ini kita runut ya. Ya. Waktu itu masih 49. Nyembuhin lumpuhnya. Ya, Masya Allah itu. Ikhtiar yang tepat. Ya. Allah kasih hasil ya. Iya. Nah, bahkan itu pernah dihoakan bahwa saya berhubungan dengan setan untuk mendapatkan apalagi sirik. Siapa yang sirik dulu pernah jadi ribut sampai di detik.com jadi ribut. Ada kelompok tertentu yang menuduh saya membuat itu berdasarkan pawise itu sirik. Iya sirik. Ya betul. Iya sirik lah, nggak boleh lah. Nah kalau saya dapat dari Tuhan apa itu sirik? Ya justru itu kan langsung. Nah iya. Berdoa. Iya berdoa betul. Gitu kan. Iya. Yang jadi sirik adalah meminta kepada perantara. Oh. Ya kan? Saya nggak ada perantara. Saya diri saya sendiri. Saya bilang Tuhan, saya sudah bingung. Apalagi yang saya mesti kerjakan untuk sembuh. Oke, nah belum ada nama. Nggak ada nama. Sampai ada namanya gimana, Beh? Jadi kan saya bagi-bagi ke teman-teman. Jadi kalau kebetulan restoran jadi banyak teman datang. Waktu datang saya kasih, karena saya bikinnya kan banyak waktu itu. Ternyata dibawa ke Bandung, Jakarta, Jogja, menyembuhkan banyak orang. Dahsyat. Terus teman saya kenapa nggak dijual, Mas? Dijual saya. Nggak ada pikiran saya dijual. Nah, untuk bisa dikomersialkan harus punya merek. Mereknya apa? Bingung saya. Oke. Mereknya nggak tahu apa. Terus pada suatu hari teman-teman Jogja tuh datang ke Bali, ngajak saya ngelukat di Tambak Siring, mandi di Tambak Siring. Ya. Tapi karena ngobrolnya keasikan agak malam kita berangkat. Mungkin di atas jam 12 lah. Sampai di sana, saya turun dari mobil, kok ujuk-ujuk ya atau tiba-tiba ada orang nepuk bau saya. Cepat minyaknya dibuat, kasih nama kutus-kutus. Hah? Siapa sih maksudnya minyak? Nggak tahu. Orang itu? Iya nggak tahu. Orang di situ kali? Ya nggak ngerti lah. Yang jelas orang itu beneran. Karena waktu dia nepuk saya nggak berani nengok kan. Ini tempat gelap loh ini, ya kan? Iya. Waktu saya turun, mobil turun, saya nggak lihat ada orang. Kenapa begitu mobil berhenti kalau ada orang di belakang saya? Nah, saya diemin dulu sampai dia bergerak. Ya, waktu dia bergerak baru saya nengok. Orang itu pakai baju putih kayak pergi ke pura, rambutnya gondrong putih dan tangannya penuh dengan gelang akar bahar. Merinding gua. Habis itu?
Ya sudah. Langsung aja seketika udah. Ya dia pergi aja, nggak bilang babi bu, dia pergi aja. Ya sudah, kita terus mandi, mengikuti apa mandi itu ada aturannya begini-begini, kita ikuti. Saya pulang, saya bingung kutus-kutus itu apa. Nah, saya cari-cari di internet, ternyata kutus-kutus itu 88. Artinya? Betul, angka 8. Bahasa apa? Bahasa Bali. Oh, kutus itu 8. 8. Jadi kalau kutus-kutus 88. Oke. Nah, tuh saya selusuri, oh ternyata artinya baik. 88 itu terutama di apa namanya di filosofi Cina itu continuity, tidak berhenti-berhenti, dan kalau kita tidurin kan jadi apa namanya tak terhingga. Unlimited. Unlimited. Oh, ini nyambung terus ya, itu. Betul. Okay. Ya, terus kita tetapkan bahwa minyaknya jadi 88, ya kan, mereknya 88. Terus kebetulan ada permintaan sekitar 500 botol. Nah, jadi dari situ saya mulai buatlah minyak kutus-kutus awal 500 botol. Jadi mereknya bukan 88 tapi kutus-kutus. Kutus-kutus. Oh, 500. Apa respon dari yang konsumen yang pakai minyak kutus-kutus itu? Ya saya kan yang minta kan sebetulnya teman-teman tuh nggak banyak, tapi saya buat 500. Terus? Gitu. Ya nggak laku lah. Kok nggak laku? Lalu saya nggak promo, nggak apa, tetap buat. Nah, tapi kan permintaannya 500. Berarti harus nggak, maksudnya kurang lebih ada. Okay. Jadi ada mintanya 500, tapi akhirnya tuh paling cuman kurang dari 50 lah. Nah, minyak itu tidak terjual. Waduh. Nah, terus kita bagikan kepada teman-teman Bali yang sedang apa namanya di pura-pura itu kan sebelum ada upacara biasanya mereka bilang makemit apa tidur apa jaga malam lah, tidak tidur. Nah, itu kan rawan sakit kan, makanya kita kasih minyak. Oke, yang ronda siskambling gitu ya. Karena kan dia kerjanya malam. Betul. Jadi biar nggak masuk angin, tindakan preventifnya adalah dikasih minyak kutus-kutus itu. Ya. Dan ternyata memang seperti itu, nggak ada yang sakit gara-gara semua pakai minyak kutus-kutus. Itu akhirnya apa ya, batu loncatan menuju yang berikutnya lagi. Nah saya pikir kenapa tidak laku, mungkin karena bentuk botolnya Anda lihat tadi kan, yang botol gin terus pakai beer holder buat. Jadi tadi di bawah tuh di lobi pabriknya beliau, yang istilahnya pabriknya aja setara dengan hotel bintang 5, padahal pabrik ya. Image pabrik kan kita taunya maaf ya, kumel, kucel, dan kotor gitu ya. Tapi pabriknya dibuat niat sama dia. Sama beliau akhirnya ternyata di situ ada revolusi, transisi. Iya, dari botol pertama sampai botol terakhir. Nah itu botol yang besar gendut itu menjadi botol biasa. Ya itulah kita mulai dari situ, dan kebetulan pada saat itu Facebook ngetop. Dulu kan Friendster, nah pindah. Nah disitulah saya mulai masuk di Facebook, dan saya brutal bikin artikel 40-60 artikel per hari. Wow. Nah sejak itulah kutus-kutus dikenal gitu. Ditambah lagi orang terbukti ya, dapat manfaatnya. Betul. Ada satu ibu-ibu bilang kalau apa mens sakit kan, terus saya bilang coba deh dicoba minyak kutus-kutus. Diapain? Dibalur? Ya dibalur. Perut? Di perut. Dia beli 1 botol, terus dia bilang sembuh gitu. Terus dia ngomong sama teman-temannya, ngomong sama tetangganya, sekarang semua minta 50, ya oke. Jadi ibu itu jadi reseller. Nah, oke, ini menarik ya. Berarti kan bisa dibilang ini lonjakannya luar biasa lah ya, awal-awal betul, ya. Terus ada ibu-ibu yang pegel terus, sang badannya nggak enak sampai mau dicerai suaminya karena dia pakai namanya itu kayak mumi, banyak banget. Udah bawa balsam gitu ya, tempel di mana-mana. Betul, tempel di mana-mana. Hampir aja dicerai suaminya, terus dia bilang, saya mau coba minyak kutus, oke. Nah, dia beli juga gitu. Terus? Dan sembuh. Wow. Ya, diterima lagi oleh suaminya, dan dia juga jadi reseller. Jadi saya begitu satu akhirnya banyak reseller karena
Dia sembuh dan akhirnya dia jual ke teman-temannya atau ke lingkungannya. Itulah mulai awal dari Kutus-Kutus. Gara-gara FB. Oke, Facebook tuh. Itu tahun berapa, Be? 2013. 2013. Nah, sebentar. Saat itu si A yang ngakunya anak Anda itu, iya. Itu di mana? On off aja di rumah. Suka datang, suka pergi, suka datang, suka pergi. Posisi dia? Di Denpasar. Masuk ke akte nggak? Akte apa? Waktu itu belum per-PT? Oh, nggak ada PT, nggak ada apa. Oh, oke. Nah, pada waktu itu saya bilang sama dia, kenapa nggak kamu bantu saya untuk mendaftarkan? Nah, ini panas nih di sini nih. Nah, saya minta dia daftarkan ke waktu itu kita nggak ke Haki, Mas, ada ke perusahaan. Oh, agensi gitu. Ya, banyak. Waktu itu. Perusahaan legal lah ya. Ya, legal untuk mendaftarkan ke Haki, dan itu butuh waktu 2,5 tahun baru keluar. Oh iya, memang proses. Ya, proses. Oke, terus gitu. Berangkatlah si A enggak, ini. itu kan lewat ini aja kan, lewat online, email lah, kirim email dan sebagainya. Terus disuruh bayar juga, saya bayar ya untuk biaya itu. Terus yang didaftarin itu atas nama siapa? Nah, itu baru kaget setelah keluar. 2014. 2 tahun kemudian? Iya, namanya dia. Kan wajar kalau untuk daftaran nama dia. Kan kayak saya perusahaan PT Kasih Solusi Usaha Indonesia, karyawan saya masukin karena nggak tahu. Namanya dia. Namanya dia. Iya. Begitu saya terima kan saya bilang, kok nama kamu? Tolong diganti dengan nama saya. Dia bilang nggak masalah katanya. Nanti kalau ganti itu butuh waktu, mungkin 4 tahun baru keluar. Sementara kan kita Kutus-Kutus sudah jalan, udah mulai jualan. Terus terkait dari nama tadi, kenapa dia nggak mau ngasih? Ujung-ujungnya apa alasannya? Ngasih sebenarnya nggak ngasih juga kan? Ngasih apa? Nama apa? Nama dari yang di Haki itu. Kan nama dia tuh. Betul. Dia bisa sih kalau mau diganti, ya udah, tapi lama nunggu. Nah, kenapa sampai sekarang itu masih nama dia itu loh maksud saya? Lah iya, terus dia bilang kan, saya kan anaknya papa, ngapain lagi diganti gitu loh. Nah, 2019 kita juga bikin PT Kutus-Kutus Herbal. PT Kutus-Kutus Herbal yang sampai sekarang ada. Itu aktenya di 2019. Oke. Ya. Jangan berbicara akte yang sekarang ya, bisa jadi mungkin berubah ya. Itu nama nama komisarisnya dan nama pengurusnya. Oke. Yang sekarang ini sudah berubah. Oke. Akta, kita sesuai dengan akta nih. Di PT Kutus-Kutus Herbal. Iya. Pertama kalinya, ya ini kan berarti kan PT ini kan bawahnya langsung brand Kutus-Kutus kan? Iya, betul. Oke. Siapa komisarisnya? Komisarisnya saya dan Ukita. Anak saya dengan Ukita siapa lagi? Ukita Paligan yang tadi Anda ketemu. Oh, Ukita. Iya. Anak Babe. Iya. Anak kandung nih. Anak kandung nih. Anak kandung dari saya dan Bu. Ya. Berarti Ukita punya ayah kandung dan ibu kandung. Ya. Babe Bambang sama Bu. Sementara si A ini adalah anak kandungnya Bu kan, suaminya. Iya, betul. Bukan Anda. Bukan saya. Berarti ini anaknya bukan anak sambung lah istilah sekarang betul, ya anak sambung atau anak whatever ya. Oke, gitu. Itu komisaris. Nah, berarti kan kalau syarat di akta kan harus ada direktur pelaksana atau direktur betul, utama. Direktur utamanya siapa? Dia. Si A itu. Yang masukin A itu siapa? Ke direktur utama. Iya. Oke. Karena ya kan dia anak toh. Gitu. Kalau kita nggak bisa kasih ke orang lain kan. Iya. Gitu. Kalau bisa anak ya kenapa? Kenapa enggak gitu. Berarti ada dua anak Anda nih. Iya. Satu anak kandung, satu anak angkat. Betul. Anak angkat jadi direktur utama, anak kandung jadi komisaris. Oke. Itu dengan pertimbangan saya. In case ada apa-apa saya, itu jatuhnya ke anak kandung saya, gitu loh. Saya itu juga sudah prepare itu. In case, karena kejadian-kejadian yang kemarin itu ya, macam-macam itu saya udah mulai curiga, ini apa maksudnya nih anak ini. Jadi dia tidak pernah pegang jadi komisaris. Kecurigaannya apa aja, Be? Boleh tahu nggak? Masa kejanggalannya apa? Banyak. Selama dia menjadi direktur utama, kan satu dari direktur utama nggak pernah kerja. Oh, nggak mungkin. Lah kan butuh tanda tangan, masa nggak kerja? Kan direktur utama. Iya, saya punya konsep bahwa cek. Kita kan pakai cek pada waktu itu harus ada 2 tanda tangan. Tanda tangan dia dan tanda tangan saya. Oke. Tanda tangan dia saja tidak berlaku, tanda tangan saya juga tidak berlaku, harus 2. Dia hanya tanda tangan cek setiap hari, terus diserahkan ke saya yang tanda tangan.
baru cek itu bisa dijalankan. Oh. Karena masak saya, semua saya, marketing saya dan sebagainya. Dan administrasi kan kita sudah punya orang administrasi. Tapi benar-benar nggak ngapa-ngapain ya? Ya, karena bolak-balik saya suruh tuh nggak pernah ini, nggak jalan. Lo kerjaannya apa? Ya, saya nggak tahu, saya nggak urus. Pokoknya saya bikinin kantor ya, saya kasih laptop segala macam dah. Yang penting sore dia datang bawa tanda tangan. Kamu udah cek? Dia bilang udah, ya udah. Oke, di situ posisi kutus-kutus omsetnya berapa pendapatan revenue-nya? Biar ketahuan ini perusahaannya sejalan apa gitu saat itu. Oh, sangat bagus, Mas. Nembus miliaran? Miliaran. Sebulan? Sebulan sudah miliaran itu. Kok bisa? Oh, karena banyak distributor dan agen dan banyak Betul, yang udah sudah. terpercaya Ya, ya. sudah. Karena Sudah banyak besar. merasakan manfaatnya, Ya. banyak kesembuh apa segala Ya. macam. Karena ini minyak kutus-kutus adalah obat dari segala penyakit. Ya, oke. Apapun. Betul. Oh, itu udah kuat ya. Udah kuat itu. Dan sebelum itu, sebelum PT itu muncul, dulu kan sebelum punya PT, uang tuh dipegang oleh dia. Jadi belum ada PT ini. Nah, uang dipegang sama dia dan setiap bulan tuh kita selalu no profit no loss. Hah? Kok no profit and loss tuh gimana sih? Lah emang ngapain perusahaan masa? Tapi uang masuk ada? Ada. Lah kok Masuk ke dia kan, saya juga nggak tahu berapa masuk ke dia. Dia nggak pernah bikin report tentang saya berapa uang masuk. Loh, tapi katanya Bapak bilang katanya ada omsetnya besar. Betul, tapi dia nggak pernah bikin laporan keuangan sejelas. Nah, setelah uang itu di saya, kita bikin laporan keuangan setiap hari, Mas. Oke, kondisinya perusahaan waktu itu begitu dia yang pegang, sebelum transisi ke Babe, itu berapa posisi kas keuangan? Nah, terakhir saya dikasih hanya 500 juta. Saldo? Saldo. Oke. Ya, dari situlah saya mulai bergerak. Dan mulai saat 500 juta itu kita bikin satu laporan keuangan setiap hari. Berarti posisi perusahaan nggak ada utang, sehat? Nggak ada utang, sehat. Saldonya? 500 juta. Ya. Oke. Itu dia masih ada aktif di dalam? Iya, jadi dia jadi direktur utama. 500 juta itu? Iya, tapi dia kan direktur utama yang hanya kerjaannya supaya ada double tanda tangan. Tanda tangan. Iya. Enak banget ya. Digaji nggak? Ya digaji dong, paling tinggi di antara kita. Berapa? Kalau pada waktu itu 30-an lah sekitar. 30 juta di Rut. Kayak jalan, nggak ada kejanggalan tuh. Nggak ada. Jalan terus. Nah, cuman ya terus saya kebetulan uang terus kan besar. Nah, dari situlah saya mulai bikin pabrik. Ada duit bikin pabrik. Pabrik ini sekitar Jati. Supaya murah, kayak kontraktor kecil-kecil. Jadi saya bikin pintu sendiri, bikin tiang sendiri, semua sendiri-sendiri. Jadi supaya nggak berat kan. Nah, penjualan juga luar biasa. Sudah mencapai miliar tadi. Sejak uang saya pegang. Oh. Tapi pas dia pegang tuh ada kejanggalan apa? Maksudnya kasus kah, fraud kah? Gitu maksudnya? Saya waktu sama Mas tadi Anda ngomong, nah, itu kita sama-sama ngecek. Jadi ada sebuah habit yang lucu. Kalau ada uang masuk 75 juta, nggak begitu lama keluar uang 70 juta. Jadi disisain hanya 5 juta. Katanya untuk beli bahan. Oke. Selalu kalau ada uang agak besar begitu. Masuk 100 juta misalnya? Ya, dikeluarin 95. Dikeluarin 95? Makanya setiap bulan hanya kira lebih 100 juta, 150 juta yang sisa di saldo itu. Ya memang selip aja kali. Mungkin kurang jago manajer keuangannya kali, Be. Masa apa-apa harus dirut, apa-apa salah dirut, apa-apa salah dirut. Loh, bukan begitu. Kita nggak punya pegawai itu. Oh, oke. Saya nggak tahu. Iya, nggak ada pegawai. Masih kecil. Iya, skup kecil. Jadi pegawainya saya, Mas cuman masuk seminggu 2 kali sama dia. Jadi pembelian apa semua dia yang lakukan. Alasannya bahwa memang bahan bakunya mahal. Nyatanya? Saya nggak ngecek. Sampai saya sudah pusing pikiran, akhirnya sayalah semua uang ke saya. Nah dari situ kenapa saya bisa menghasilkan, ya awal-awal sih belum gede ya.
saya bisa sebulan dapat 5M, 10M, 15M. Kok saya bisa? Oh iya. Kenapa dia nggak bisa? Barang yang sama, penjualnya kurang lebih sama. Nah, selama perjalanan itu banyak yang aneh. Ada kita punya utang sama distributor. Mestinya kan distributor utang kita, tapi kita punya utang. Hah? Jadi ternyata distributor itu waktu dikirimin barang tanpa invoice dan tanpa delivery note. Tapi distributor saya baik, makanya dia bayar. Nah itu totalnya 9 miliar. Karena tidak ada delivery note dan invoice, artinya si distributor tuh nitipin uang ke saya. Padahal sebenarnya dia sudah dikirimin barang, tapi karena nggak ada note-nya dia, ya jujurlah distributor sama saya, dia kirim uang. Gitu. Meskipun nggak ada invoice-nya? Nggak ada. Terus itu saya dianggap berutang 9 miliar. Wih, memang kan ya aturan mainnya kan harus ada tagihan ya. Betul. Dan nggak mungkin kan 9 miliar itu kan 90.000 botol kan. Yeah. Sementara kita masih produksi di rumah. Ya kan, untuk membawa barang dari rumah menuju jalan aja setengah mati. 152 meter lewat jalan kecil. Kan nggak mungkin kan. Okay. Barang bisa keluar tanpa delivery note dan itu barang banyak loh. Lah iya. Nah, waktu kemarin meeting sama anak-anak saya tanyain yang kebetulan sopir-sopirnya, iya Pak, memang tidak pernah dikasih delivery note dan invoice. Kan harusnya dibawa sopir minta tanda tangan di sana. Gitu. Okay. Ya, juga saya temukan adanya kode produksi yang sama. Maksudnya gimana? Jadi kalau saya bikin produk, kan harusnya dikasih kode produksi, kan urut dengan jumlah produksinya. Ya seperti Anda lihat tadi kan, nah, itu kan botol 1, botol 2 dan seterusnya. Nah ini kode produksinya kan dulu masih ditempel Mas. Itu double. Jadi misalnya saya kirim Anda 10.000, tapi saya bisa kirim 20.000 karena kode produksinya sama. Yang harusnya 20.000. Betul. Kalau keluar juga kode produksinya berbeda, ya berarti gua cara gimana dong? Lah iya. Ya kan ada warung dalam warung gitu kan ketahuan dong. Betul. Akhirnya long story short sampai di titik waktu saya mulai mau merit sama Ibu Rifa. Ini menarik nih, Ibu Rifa, tahan sebentar nih Mbak Be ya. Di tayangan kami si A itu, ya, jadi ternyata si A itu bilang, aku rindu, manggil apa sih ke Babe? Papa ya. Aku rindu Papa yang dulu. Kenapa? Nah, seakan-akan tuh kalau dari narasinya, memang narasinya memang piawai sekali sih. Kalau saya kan orang marketing, copywriting, jadi kayaknya, ya pokoknya kita dengerin aja ya. Intinya adalah, sekali saya mau tanya nih, kayak seakan-akan tuh ada orang baru yang akhirnya mau merampas harta dari Babe Bambang Pranoto. Nah makanya kayak narasinya tuh kayak gue mau balik lagi deh. Ya seakan-akan asal nggak sama orang itu, tapi gue mau Papa yang dulu. Ya gue kasih nih kutus-kutusnya semuanya. Kan gitu kurang lebih tuh. Betul. Ya kan? Ya. Nah, maksudnya ini apa hubungannya? Ini jangan sampai fitnah nih. Iya, jadi apa sih? Maksudnya seakan-akan kayak di sinetron yang Babe nikah sama seseorang baru bernama Ibu Rifa. Ini biar clear aja nih. Ini kita mention aja nih ya. Tapi ini menjadi pengganggu keluarga. Iya. Seakan-akan mau mengambil hartanya. Betul. Nah, tapi sebetulnya Anda digendam atau gimana sih? Ceritanya gini. Jadi sebelum Bu Rifa datang itu, masalah ini sudah memuncak. Masalahnya udah memuncak. Ya. Nah, tugasnya memuncaknya apa? Memuncaknya waktu dia menyuruh Satgas Covid untuk nyerbu rumahnya pegawai saya. Bentar nih, apalagi nih ini Covid nih. Ya, jadi kan saya bilang begini. Setelah 7 hari kematian istri, saya kumpulin semua anak saya. Saya kasih hak dan kewajiban. Ya, jadi semua udah dibagi. Ya kan. Nah, si A ini saya minta ngurus hotel dan villa. Nah, kutus-kutus yang ngurus kita, ya, dah. Dan dia yang paling mahal ini si A nih, 55 juta. Ya.
Di root 30 juta naik 55 ya, juta. Betul. Naik tuh. Berarti kan kerjanya kan ya, saya sendiri nggak gajian. Lah? Ya kan. Saya nggak perlu gaji kan. Wong yang pegang duit perusahaan kan saya. Iya juga ya. Dividen juga Anda juga. Iya, semua masuk ke saya. Okay. Jadi saya nggak gajian. Ya sudah. Dan saya bilang kalau ada apapun mengenai kutus-kutus harus report ke saya. Jadi jangan ngambil kebijaksanaan tanpa report ke saya. Meskipun kondisi COVID ya? Iya, kondisi COVID itu. Mau lockdown mau apa perusahaan harus, tutup iya. Oke. Bener dong. Iya, iyalah, bener. Iya, harus approval saya. Nah, nggak taunya pegawai kita didatangi Satgas COVID. Alasannya? Disuruh. Jadi yang minta Satgas COVID nyerbu ke rumah pegawai saya. Bentar yang minta dia tuh dia siapa? Si A? Si A. Ada buktinya nggak kalau memang? Ada loh, semua saya tanyain kan. Kenapa si Satgas COVID itu datang ke rumahnya? Semua mengatakan yang suruh dia. Ya kan bagus dong niatnya, biar nggak ada virus di situ. Betul. Tapi kan mesti ngomong dulu dong. Oh iya, oke. Pasal 1 approval, oke. Iya, karena kita sudah janji 7 hari setelah kematian istri saya, kita tidak boleh melakukan tindakan, apalagi tindakan besar, tanpa persetujuan saya. Oke, lanjut. Ya, oke, datanglah Satgas COVID ke sana. Negatif. Karena itu sudah saya kasih dokter dan kasih perawat untuk mengawasi dia sampai dia sembuh. Oke. Ya, gitu. Saat bersamaan kebetulan saya di Singaraja, tidur di Sunari juga datengin Satgas COVID. Bersamaan? Hari yang sama, jam yang sama. Atas suruhan si A? Nggak tahu, itu nggak jelas yang di sana. Oke. Tapi samaan? Samaan. Iya, janggal banget ya. Ya. Oke. Dan saya ada di sana. Apa sih maksudnya ini? Nah ini dia saya nggak tahu. Kenapa bersamaan? Nah, bukan apa bersamaan. Maksudnya menekan operasional peroperasian pabrik? Saya nggak tahu, ya kan. Udah, saya pulang ke Bali, mestinya dia tanya dong, Papa, kenapa kok cuman sehari gitu? Karena saya baru sehari, saya datang Senin, Selasa saya udah kabur. Nggak nanya, aneh kan? Nah, padahal saya bilang saya paling nggak seminggu. Saya bilang sama dia, tolong awasi pabrik, saya bilang gitu kan. Nah, terus saya masuk, saya dengar laporan bahwa rumahnya diserbu sama Satgas COVID. Jadi orangnya datang pakai apa? Baju apa? APD. Segala macam pakai apa? Sirine dan sebagainya. Terus saya bilang yang suruh siapa? Semua menunjuk dia. Ini kita harapan nih, ada dia juga. Ada beberapa orang terutama di staf ya. Kenapa bisa Satgas COVID ke rumahnya? Terus? Ya, dibilang yang nyuruh dia. Apa ya alasannya? Nah, pada waktu itu bahkan Mas tadi, Mas hati-hati loh. Nanti Babe marah gitu. Sudah diperingatkan sama Mas, janganlah mengeluarkan kebijaksanaan kecuali konsultasi ke saya. Saya kan sedang ada di Singaraja. Nah, udah dari situ kita kan tadi janjian tuh 7 hari waktu kematian bahwa siapapun yang melakukan kebijaksanaan tanpa konsultasi saya harus keluar dari kutus-kutus kan. Iya. Nah, makanya saya suruh keluar dari kutus-kutus. Waktu itu keluar itu lupa lagi apa Inong Delvia yang katanya dia keluar itu diusir itu. Diusir. Cuman badan doang. Diusir cuma bawa badan doang. Padahal dia keluar itu karena melanggar perjanjian kita 7 hari waktu meninggal. Nah, waktu keluar itu semua yang hak dia tidak ada dikurangin satupun. Dan dia keluar rumah ke rumah yang sebetulnya sudah saya persiapkan 6 bulan yang lalu. Loh kenapa dia tinggalnya sama Babe? Nah itu saya juga nggak tahu ngapain dia tinggal di tempat saya. Rumah udah disiapin? Udah disiapin dengan semua fasilitas. Peralatan. Mobil? Mobil Range Rover. Hah? Enak banget. Gaji 55 juta. Rumah brand new dan dengan peralatan
kasur King Coil, apa namanya, kompor Modena, semua AC, TV yang segede gambreng. Makanya saya suruh keluar. Dengan semua fasilitas. Dia bilang kalau lu mau bisnis saja, kalau kamu perlu duit. Enak ya hidupnya. Terus yang terjadi? Ya, udah kan? Terus, itu kan merek sama, kebetulan ada 15 tanah yang terbengkalai. Bukan gitu, saya kan sudah di atas 9 hektar. Jadi saya nggak bisa jual beli tanah lagi, saya pakai dia. Pinjam nama. Ya. Itu ada 15. Ya, kan. Nah, berarti ada tanah Babe yang atas nama dia? Betul. Berapa jumlahnya? 15. 15 hektar? Bukan 15 surat. 15 surat, tapi beda-beda. Beda-beda, kecil-kecil sih, nggak ada yang besar. Nilainya berapa? Kurang lebih ya, dulu saya beli sekitar miliar. 15 itu. 15 itu berarti kalau ditotalin sekitar. Tapi kan suatu saat bisa diakui nama dia kan? Orang nama dia? Nah makanya itu, dari situlah saya minta sama dia memberikan hak itu kepada saya dengan kompensasi 15 miliar. Lah akadnya apa sih? Pinjam nama doang kan? Pinjam nama doang. Terus 15 miliar apa? Ya kompensasi buat dia lah. Lah kan bukan punya dia. Lah ya makanya itu. Dia nggak mau. Gimana sih? Lah kan memang akadnya bukan jual beli kan? Cuma pinjam nama kan? Betul. Bukan ini buat kamu. Itu kan transaksi tuh. Ada nilai 0 rupiah tuh. Nggak ada. Cuman sayang saya kan nggak bikin surat lagi di situ. Bahwa itu atas nama dia saja. Jadi Babe transfer 15 miliar? Saya kalau dia mau... Iya tapi jadi diambil nggak? Nanti dulu. Oh, oke. Ya, sama mereknya, sekaligus mereknya itu 15 miliar. Ya kan. Merek si kutus-kutus. Ya, diskusi. Nah, terus balik sama saya, Om nggak mau Om. Dia maunya miliar tanah dan merek. Ya. Karena omsetnya udah gede kali ya. Ya, ya. Terus ini pengacara sama pengacara nih. Pengacara saya kirim juga ya. Terus dia kirim lagi pengacara dan pengacara itu kayak diskusi lah, kayak tawar menawar lah. Nah, terakhir yang dari pengacara itu tanahnya 70 miliar, mereknya 50 miliar. Oke. 120 miliar. Iya. Nah, di sini saya minta Bu Rifa menjembatani, ketemu dia untuk negosiasi. Oh, jadi udah ada masalah duluan. Udah ada masalah duluan. Ini clear ya. Saya tadi nebak-nebak nih. Ini mana peran Bu Rifanya nih? Iya, peran Bu Rifa baru. Oh, udah berantem babuk. Baru Anda minta tolong. Minta tolong. Soalnya kalau dari penjelasannya, ya nggak sih? Koreksi kalau saya salah. Semenjak ada Bu Rifa, kami jadi berantakan. Oh, nggak begitu. Makanya saya nungguin nih. Jadi udah rusuh dulu, baru Anda minta tolong sama Bu Rifa. Ibu Rifa yang sekarang istri Anda kan? Iya betul. Jadi bukan Rifa Efrianti. Bu Rifa. Ya. Efrianti every day. Asik. Nah, datanglah Bu Rifa, ketemu dia. Supaya netral, saya ikutkan UKITA. Nah, UKITA kan konsepnya kan di sini adik dia kan, gitu. Yeah. Nah, mulailah terjadi negosiasi. Oke. Apa bentuk negosiasinya? Ya, yang pertama karena dia ngotot minta itu 50 dan 70 dalam satu bucket. Saya bilang triknya pecah dua, tanah sendiri, merek sendiri. Ya, oke. Nah, terus? Ya. Nah, akhirnya pertemuan yang kedua ya, baru baru bicara tentang negosiasi. Yang kedua ya. Nah, jadi pertemuan yang pertama kan lempar bola nih, pangpung. Dia nggak mau turun 50 sama 70 M. Oke. Nah, sekarang kita pecah dua. Yuk kita bicara tanah dulu aja. Nah,
70 kan, Bu Rifa nawar 15 kalau nggak salah. Nah dia turun, akhirnya deal di 18 miliar. Jago juga Bu Rifa. Basicnya banking. Manajer operasi banking BRI di Medan. Pantes. 70 jadi 18. Bun, kamu belajar sama Bu Rifa deh, istri saya. Biar bantuin saya. Saya agak kurang jago juga saya di dunia nego tuh kalau saya. Nah, mak tuh ya. Iya mak ya karena akhirnya saya setuju. Saya bayar 18 miliar. Tanah. Yang tanah. Mau dia? Mau. Ya mau lah ya, bukan tanah lu juga. Iya. Dia nggak usah keluar duit. Nggak keluar apa-apa. Berarti profit tuh? Bukan profit lagi tuh. Lah kan langsung profit. Dia kan nggak ada modal, nggak ada modal. Kan? Ya profit langsung. Iya, bukan profit. Itu bukan profit. Nggak ada usaha, nggak ada apa. Dapat 18 miliar. Bukan net juga ya? Bukan net itu. Tanah cuman dia pakai nama dia. Pembayaran tanah itu jelas-jelas dari saya langsung ke penjual. Bayar pajak pakai pajak saya. Wih iya sih kalau begitu. Nah, ya kan. Nah sedangkan merek dia berakting lagi nih. Kenapa? Ya jadi gini. Dia turun sampai berapa? Dari 50? Oh nggak mau turun. 50 miliar nggak mau turun? Atau minta royalti 1,5 miliar per bulan. Oh, ya. Gini. Jadi 50 miliar kalau mau ngambil nama Kutus-Kutus. Iya betul. Dia merasa memiliki, kenapa itu dulu deh pelan-pelan deh. Lah, ya karena ada nama dia di haki. Iya didaftarkan dia gitu. Lah kan hakinya itu kan karena Anda disuruh sama bapak Anda kan. Babe kan? Ya tapi kan dia nggak bilang disuruh, itu kan saya, inisiatif saya. Dan nama Kutus-Kutus kan saya yang punya gitu kan. Gimana sih? Lah ya kita terima saja seperti itu kan. Ya udah ya. Terus negosiasi 50 miliar nggak mau turun. Okay. Jadi caranya adalah saya nggak mau 50 miliar, kalau mau bayar royalty fee satu bulan 1,5 miliar. Itu tetap tuh. Iya. Apa fluktuatif? Iya udah negosiasi sampai Bu Rifa menawarkan udahlah kamu jadi distributor, kita kasih 60.000, kita bikinin rumah atau bikinin ruko untuk kamu jadi distributor di Surabaya, tetap nggak mau. Karena dia merasa dia yang punya, bukan saya yang punya. Jadi kamu minjem kan kamu harus bayar katanya. Oke. Ya. Nah, saya mikir-mikir alah udah. Karena kenapa saya tanah duluan? Karena tanah itu di atasnya sekarang jadi hotel dan jadi villa. Wow, cerdas. Anda jago sekali. Iya, dan bisnisnya itu lihat kalau sama bangunannya. Nah, makanya sedikit berkelit dengan Bu Rifa 18 karena udah tutup aja saya bilang gitu. Wow. Karena di atasnya sudah ada bangunan yang mahal sekali harganya. Tuh. Dan kebetulan hotelnya laris, villanya juga laris. Nah. Tapi kan brandnya jadi punya Adia di Haki. Anda ada nggak di PT Kutus-Kutus itu? Apa? Di Haki. Di Haki nggak ada saya. Cuma kan nama dia. Cuma mungkin lebih menang dia dong, jangan-jangan. Apa? Kutus-kutusnya dia pegang meskipun dia nggak dapat tanah gitu. Ya. Kan saya juga bukan orang bodoh. Saya sudah tahu, ya kan. Sebelum ulang tahun kita ke-10, saya sudah menciptakan brand baru. Oh. Jadi saya kan tahu dia nggak bakal kasih kan. Yeah. Nah untuk itu kita harus make something kan. Yeah. Nah sebelum ulang tahun yang ke-10, saya sudah bikin bulan September itu Sanga-Sanga. Sanga-Sanga tuh, cikal bakalnya di situ. Iya, sudah saya daftarkan ke Haki langsung. Haki. Oke. Jadi sejak ulang tahun ke-10 Haki sudah di tangan. Siapa peran yang akhirnya merubah dari Kutus-Kutus menjadi Sanga-Sanga? Ya kita berdua lah. Oh, sama Bu Rifa. Iya, gitu. Karena saya udah lihat ini bakal gagal lah.
Gutus-gutus. Ya kan, untuk itu kita siap-siap second brand. Ya. Dia tahu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oke. Nah, waktu ulang tahun ke-10 kita press release bahwa kita akan bermigrasi ke Sanga-Sanga. Dengan alasan bahwa Gutus-gutus sudah terlalu banyak pemalsu. Tanpa menyinggung dia loh. Gitu caranya, Om. Dahsyat, keren. Politiknya di situ. Ya. Dan akhirnya distributornya Sanga-Sanga pakai punya dia atau gimana? Nah, ini akhirnya saya punya distributor banyak banget dulu. Nah, tapi banyak yang tidak tidak menjalankan kaidah-kaidah yang sesuai saya inginkan. Nah, misalnya order harus setiap bulan. Ternyata 4 bulan, 5 bulan nggak order. Itu saya satu-satu. Oh, karena nggak perform. Nggak perform. Nah, itu jadi sakit hati kan. Nah, itulah yang nanti akan bantu dia. Sekarang? Ada di sampai sekarang. Oh, barisan sakit hati? Iya, barisan sakit hati. Yang DM saya kali ya salah satunya. Ya. Saya juga dan bahkan sekarang ini dia merayakan ulang tahun Kutus-Kutus yang ke-11. Kan ulang tahunnya 8 Desember nih. Besok kan 8 Desember ya? Iya. Besok ya? Besok tanggal dia merayakan ulang tahun ke-11 di Bandung. Jadi #tiba-tiba 11 tahun. Iya. Padahal dia megang Kutus-Kutus itu 1023 kalau enggak 24. 2023? Ya, produksi dia Kutus-Kutus 2023 ke 2024, berarti 1 tahun. Iya. Jadi dia megang 1 tahun nih? Betul. Yang produksian dia nih? Betul. Dia baru jalan 1 tahun? Dia bilang 11 tahun. Tiba-tiba 11 tahun? Iya. Gue mau ketawa deh. Iya. Kelakuan lu agak dipoles-poles dong. Jangan. Iya, betul. Jadi 1 tahun megang Kutus-Kutus. Iya, karena dia bilang bahwa yang dulu tuh dia gitu loh. Yang Kutus-Kutus selama 10 tahun tuh dia gitu. Dia yang bilang. Iya. Padahal dia tuh kemarin-kemarin tuh peran Babe yang justru yang sangat berkontribusi. Iya. Dia ngapain? Nggak tahu. Aktivitasnya. Ya enggak, ya, malah bikin masalah itu, ada barang hilang segala macam. Loh, kalau ada barang hilang siapa yang tanggung jawab? Direktur utama. Direktur utama. Ya iya sih. Iya. Dia kan komisaris ngawas ya. Iya, kita kan pengawas. Dia kan yang harusnya bertanggung jawab. Dia harusnya memberikan saya laporan kenapa. Iya kan pelaksana ya. Pelaksana. Oke. Berarti udah kompleksnya. Dari sebelum ibunya meninggal sudah ada masalah. Tapi apa maksud kode-kode yang dimaksud ya? Kalau saya sih kayaknya jadi makin yakin. Kalau tadinya memang misal peran Ibu Rifa, istri Anda itu sekarang nih masuknya itu dari awal sebelum masalah terjadi. Kan gitu tuh. Betul. Seakan-akan dia ngomong begitu kan. Nah, tapi begitu saya telusurin ternyata udah rusuh dulu, ribut. Dari lahir. Makanya Anda cari solusi. Betul. Yaitu gimana cara tuh ngerapin ini semua. Karena berhubung beliau adalah auditor. Betul. Iya, maksudnya jadi ya. Gini, saya kenapa dia klaim gitu loh? Nggak gini loh. Saya ngeluarin dia dari Kutus-Kutus itu September. Saya kenal Bu Rifa tuh tanggal 10 Oktober. Setelahnya, sebulan setelahnya. Sebulan setelahnya. Oh, karena udah ada masalah, gua keluarin, aku benahin betul. Nah, saya itu kan gini loh. Kalau ini saya tanganin sendiri mate saya. Saya butuh partner gitu kan. Nah, butuh partner dan nggak tahu bagaimana Bu Rifa tuh kepengen datang ke Bali untuk ulang tahun yang ke-8. Terus? Nah, karena dia bukan reseller, dia minta izin saya kan. Terus terjadilah pembicaraan telepon. Terus? Ya, nggak tahu gimana, terus nempel. Kalau nggak salah tuh 5 hari kita tuh udah love you lah. 5 hari. Ya, nggak tahu. Pokoknya ya mungkin sama-sama perlu. Nah, saya pikir ya ini orang bank. Kalau saya bisa tarik, bisa bantu saya ngurus keuangan gitu loh. Emang niatnya memang kerja buat kerjaan ya? Enggak, niatnya memang Babe buat kerjaan, maksudnya narik. Ya kalau dia kerjaan dan sekaligus jadi istri saya kan saya enak. Iya. Jadi saya mikirnya seperti itu. Enggak bayar gaji karyawan. Tapi dia mintanya lebih gede.
Ya, jadi saya mikirnya kalau saya didampingi dia, kuat saya nih gitu. Ya. Nah, karena saya sudah membawi bahwa di perusahaan ini macam-macam persoalan ya. Jadi makanya saya main gaspol aja. Jadi saya bilang ini harus saya segera selesaikan gitu. Jadi setelah 5 hari saya pelajari siapa dia dan kayaknya kita nggak ada masalah. Jadi saya ajak ke Bali waktu ulang tahun kita 8 Desember. Ya, dia datang tanggal 5 Desember. Nah, untuk memikat dia 100% ikut saya, tanggal 6 Desember saya suruh buka hotel namanya dia. Siapa namanya? Nama si A itu? RV. RV. Namanya Burifa. Iya kan? Lu bayangin, datang baru semalam udah hotel. Enak hidupnya ya. Gitu. Jangan boleh dipancing-pancing, ntar istri saya nuntut nih. Tuh lihat tuh Babe gitu ya. Iya tuh. Udah yang itu boleh di-cut aja ya. Bahaya nih mancing nih. Terus besoknya tanggal 8 Desember itu potong tumpeng di depan umum, saya bilang ini calon istri saya. Masya Allah. Ya udah. Nah, terus kita kan bikin acara ada waktu itu yang 8 tuh ada Iwan Fals ya, sama Sleng ya. Iwan Fals sama Sleng, ulang tahun kita yang ke-8. Kalah RCTI ya? Kalah. Masih ada The Massive, tuh ada lagi band-band lain. Nah, dia kan waktu datang ke perhelatan itu turun dari tangga. Kita berdua, semua orang udah kayak raja sama ratu turun. Pas dicek, Yuni Sarah bukan. Kenapa sorakannya kenceng banget ya? Dan The Massive lagi main tuh. Langsung berhenti Mas Bambang gitu. Gitu. Nah, udah. Akhirnya mulai ulang tahun ke-8 itu kita deket. Nah, waktu Burifa balik ke Medan saya ngikut. Kenapa? Mau ngelamar. Mau ngelamar. Langsung saya lamar. Langsung beres. Nah, saya itu bulan April 2021 sudah rencana beli radio sama beli properti. Dahsyat, Anda sebenarnya siapa sih Pak? Bisnisnya banyak banget. Iya, jadi belum kenal Burifa tuh. Bahkan waktu saya beli itu maksud saya memang saya mau bikin radio di Medan karena Medan itu 80.000 sebulan. Kutus-kutus laku di sana. Nah, pada waktu saya mau beli radio itu ternyata tinggal 10.000. Dari 80.000 turun 10.000 kan, ini bahaya. Untuk itu kita harus bikin radio di sana. Lihat pengusaha luar biasa ya. Maaf saya potong ya. Jadi pernah ngiklan di sebuah radio di Medan? Enggak pernah ngiklan. Kita punya reseller di sana tuh sempat 80.000. Oke. Sorry. Berarti membeli radio biar biaya promosinya lebih murah. Satu lebih murah dan kita karena 80.000 tinggal 10.000. Saya khawatir. Nah, jadi sebetulnya sebelum kenal Burifa saya sudah nyiapkan rumah sama gedung untuk radio plus radionya. Belum kenalnya. Catat ya. Nih saya dapat nih. Nih, ini clear nih. Soalnya kayaknya seakan-akan kayak nih izin ya, jangan tersinggung mungkin ini biar clear aja nih. Kan kayak sinetron itu drama itu terjadi, mau seakan-akan ada orang ketiga datang ya sudah kan. mempersiapkan gitu kan karena begini apa segala macam ya. Padahal memang Anda udah sukses duluan. Betul. Nah, saya juga bingung. Itu kalau betul-betul saya beli itu yang ngurus siapa? Emang Tuhan berbaik sama saya. Didatangkanlah Burifa. Jadi neken pembayaran dan sebagainya waktu saya sebelum ngelamar Burifa saya beresin rumah sama radio sama gedung. Jadi ini ceritanya jauh ya, maaf ya. Nih jadi saya kayak apa ya? Tercerahkan gitu. Jauh setelah udah selesai, udah si A juga udah udah begini, udah dirapihin, udah begini set baru Burifa dateng. Betul. Soalnya kayak seakan-akan kemarin tuh lagi adem ayem, datanglah perusak gitu loh. Rusak semuanya. Termasuk dia kan menuduh Burifa tuh sama saya sudah jauh-jauh hari 2019 atau 2000. Ternyata tadi kan udah kelar, ini udah begini. Jadi istilahnya
Babe udah selesaikan inilah si A ini apa segala macam lah, ini itu apa segala macam. Oke lah, saatnya kita bebenah yuk. Saya panggil orangnya expert. Bu Riva datang. Beresin. Iya, bukan kayak aku kangen papa yang dulu. Saya nggak berubah dari dulu. Aku mau balikin kutus-kutus asal nggak ada dia, kan jadi kayak gimana ya? Puyeng gue jadinya nih. Ada paramek nggak? Iya kan? Oh. Tapi masalahnya kenapa dia nuntut? Kenapa dia somasi pabrik Anda, Babe? Dan dia mengakui bahwa iya kan disomasi. Somasi ini adalah perkara berikutnya. Jadi Babe itu nggak boleh jualan lagi gitu. Betul. Iya kan, maksudnya kan ini kan kayak masih keke banget kan kalau ngerasa bahwa kayaknya dia nggak punya power. Kayak saya nih misalnya contoh gitu. Saya bukan punya kutus-kutus, bukan punya sanga-sanga ya. Tiba-tiba saya datang, hai kamu saya somasi, kan nggak mungkin. Kan, karena ya memang saya nggak punya terus ngaku-ngaku nggak mungkin. Tapi ada orang memberanikan diri untuk somasi sebuah brand, kamu jangan jualan lagi. Itu kan berarti kan dia merasa memiliki. Itu yang saya bingung loh. Jadi gimana nih? Ya, sejak kita kasih 18 miliar, Mas. Hubungannya? Iya kan. Sejak dia punya uang dia mulai ganas, Mas. Ya hubungannya apa? Lah ya dia bisa bayar pengacara, bayar segala gitu. Hasil 18 miliar itu. Wow. Iya. Oh, makanya akhirnya somasi. Iya, somasi. Ada kan suratnya? Surat somasi ada? Suratnya ada. Ada loh. Ada. Surat somasi dari dia. Iya. Nah, ini biar clear aja nih. Ini saya fair nih di sini objektif ya. Gugatan pembatalan merek terdaftar. Ini siapa yang ngirim? Apa advokatnya? Si A. Ya, saya nggak tutupin ya. Berarti fair nih. Berarti ada nih. Ada. Saya mau coba objektif ini. Anda tadi berusaha untuk nyimpan apa gimana? Enggak kan? Apa? Ininya. Oh ya simpan semua dong. Ini kan cerita sejarah. Saya harus punya. Ya ini udah disomasi. Gugatan nih, perihal gugatan pembatalan merek terdaftar. Maksudnya gimana nih? Ini dari dia nih. Oh gugatan. Oh enggak, bukan ini. Sorry. Loh, ini. Oh ini jadi saling gugat nih. Jadi iya, Babe ngegugat ada nama kutus-kutus di Haki. Jadi dia mensomasi kita. Ya coba somasinya dulu coba. Maaf. Somasinya bukan itu ya. Yang mana? Enggak tahu. Ini apa lagi sih, advokat konsultan hukum ini apa sih? Mana nih? Ini ya. 4 lawyer loh. Kepada YTH ya. Oke. Ini apa yang ini? Ini Mas. Ini bukan? Ini 7 miliar apa lagi nih? Itu lawyer kita tuh. Ini menggugat rame perang. Rame. Iya. Siapa duluan gitu deh? Jadi iyalah. Dia duluan. Iya. Dia menggugat bahwa biar Babe nggak bisa jangan jualan pakai nama kutus-kutus. Iya, ada nama kutus-kutus karena kita kan sudah berubah dari kutus-kutus menjadi kutus-kutus aksara Bali. Dia supaya kutus-kutus aksara Bali tidak diberi. Sementara kutus-kutus aksara Bali punya siapa? Punya saya yang bikin. Oke. Yang punya dia tuh kan kutus-kutus huruf Latin. Iya. Gini, kutus-kutus aksara Bali saat digugat sama si A, itu kondisinya ada badan hukumnya nggak? Ada legalnya nggak? Ada hakinya? Hakinya ada? Belum, kita mengajukan haki. Oke, ntar kita runut ya. Saat kondisi kutus-kutus aksara Bali punya Babe ini disomasi sama si A, kamu jangan jualan dan meskipun kamu menggunakan kata-kata kutus-kutus aksara Bali juga nggak boleh. Kondisi Anda Babe nggak punya sedang proses pendaftaran. Nggak ada haki kan? Nggak ada. Oke, clear ya. Nanti kita lihat nih, kita ukur nih. Kalau memang ternyata nyatanya adalah sampai detik ini belum ada hakinya, berarti Anda kalah Be. Betul, ya. Betul. Harus clear dulu nih. Bener. Ya, fair ya. Nanti kita cek nih ya. Jadi kalau sampai detik ini adalah kutus-kutus aksara Bali tidak ada hakinya, berarti Anda kalah. Yes. Nih, maaf nih harus saya katakan nih. Betul. Ya, berarti ya. Tapi ntar ketahuan tuh, terbukti di pengadilan semua nih. Oke ya. Enggak, bukan terbukti di pengadilan. Sudah keluar kita. Hah? Aksara Bali. Baru gue pancing. Coba lihat. Masa sih? Kapan keluar ya? Tanggal berapa lihat sih? 18 November. 18 November.
Minggu lalu dong? Iya. Oh, baru keluar nih? Baru keluar. Nah, kan tadi saya baru bilang nih, tadi saya mau nyerang Babe juga nih, taunya saya gondok nih. Maaf ya kan, maksudnya clear aja nih. Iya betul. Kalau itu tidak disetujui saya kalah kan ya, betul. Karena kan dia somasi kan. Dia somasi. Karena merasa kalau somasi ini bahwa Anda tidak boleh pakai kutus-kutus aksara Bali karena itu milik saya. Betul. Kan logikanya gitu kan, karena hal yang ada hubungannya sama kutus-kutus. Makanya saya somasi. Oke. Nah, berarti kan hakinya batal. Nah, sebentar. Hakinya keluar. Somasinya kapan? Itu coba tanggal berapa? Somasinya 28 Oktober 2024. Nah, Oktober nih. Oktober, ini November keluar ya. Jadi di tengah proses ini dia coba cut. Oh, paham. Karena proses haki itu 1-2 tahun misalnya, atau 2 tahun lebih. Iya, betul. Nah, Anda lagi pengurusan nih, Babe. Betul. Pengurusan yaitu kutus-kutus aksara Bali. Dia lagi masuk itu diproses tulisannya kalau kita cek di PDK itu. Sedang proses. Ya. Sedang proses. Dia coba masuk untuk somasi di Oktobernya. Betul. Alhamdulillahnya. Ya Rabbil Alamin. Keluarlah di November. Wow, tegang ya. Tegang. Keluar di November, ini ada surat sertifikat merek PT Kutus-Kutus Herbal. Oke. Langsung dirjennya ya. Iya. Kelasnya kelas 3, 5, 31, 38, 41, 43, 44. Pemilik merek siapa namanya nih? PT Kutus-Kutus Herbal. Ini adalah logo Kutus-Kutus Aksara Bali. Nih. Ada semuanya. Kita clear aja semuanya nih. Baru kali ini kita podcast bisnis yang benar-benar ngupas bisnis sesungguhnya ya. Biasanya marketing doang, ya kan, keuangan doang. Betul. Ini sampai hukum-hukumnya. Iya, karena sekarang nggak bisa lepas dari hukum, Mas. Hukum semakin hari semakin ketat. Orang tidak bisa sekedar saja kalau dibilang ya. Jadi semua harus berlandaskan hukum. Salah saya dulu waktu menyuruh dia tidak pakai surat tugas. Terus waktu beli tanah pakai nama dia, tidak pakai surat pakai nama gitu. Ya saya anggap kan keluarga tuh. Tapi kan tetap karyawan kan. Betul, karyawan. Berarti ya qadarullah atasnya Anda, Babe, nyuruh karyawan yang oknum. Kalau saya alhamdulillah si Sona nyuruh karyawan yang baik. Begitu dia masukin nama dia, Son, gantilah. Siapa tolonglah ya kan. Pak, mau nggak mau, Pak, saya. Anda nyuruh karyawan. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Ya, untuk semua bisnis apapun yang diserahkan yang melibatkan punya konsekuensi hukum harus melalui surat yang kalau perlu disaksikan notaris atau pengacara. Nah, terus kalau kayak gini berarti Babe sebenarnya bisa ngambil dong. Kan udah ada namanya Babe di situ. Udah berhasil keluar. Apa? Kutus-kutus aksara Bali kan? Oh iya, kalau bukan kutus-kutusnya lain itu. Kutus-kutusnya masih dipegang dia. Di podcast dia bilang, saya mau oke aja mau nyerahin. Tapi papa telat kalau sekarang. Apa definisi telat ya maksudnya? Enggak tahu. Kayak apa? Dia sakit hati atau apa sih? Bukan sakit hati. Dia kan minta apa? Oh, dia udah buat produk. Ya, dia sudah buat produk atas nama Kutus-Kutus. Oh, dia udah buat produk dan udah jalan bisnisnya, dan merasakannya. Oh, karena nggak ngasih uang 50 miliar yang pertama tadi ya, betul. Yang itu ya. Lah sebenarnya kan Anda bisa aja ngasih 50 miliar. Ngapain? Harga diri dong, Om. Oh, iya sih. Kalau dibilang punya mah ya bukan ini masalah. Bukan soal uang. Uangnya beliau dari itu ya. Iya. Cuman kan merasa bahwa lu siapa sih gitu loh. Ya kalau di Majestic ketemu preman sama lu siapa? Ngaku-ngaku lu ya kan gitu ya. Enak kecil aja. Iya. Emang cari duit gampang. Tapi yang saya tersinggung sebetulnya lebih ke hati saya kan gitu. Karena kurang apa saya melihara dia, habis itu saya jadiin direktur utama. Melihara kali, kelinci kali melihara. Lah enggak, maksudnya dia kelas 4 SD loh, sampai dia dikawinin, sampai dia punya anak, semua atas biaya saya. Dia tidak berfungsi di Kutus-Kutus, malah dijadiin direktur utama, ya kan? Itu kalau enggak privilege saya kan enggak mungkin. Terus yang itu apa tuh, Be?
Ini apa nih? Banyak banget surat-surat nih. Saya penasaran ya sama aja sih sebetulnya. Ini BPOM, terus ini BPOM udah keluar semua ya? Udah keluar berarti semua. clear ya? Clear sekarang. Kutus-kutus aksara Bali berarti kan clear. Nah, kutus-kutus aksara Bali ini kan artinya sudah transformasi. Betul. Di tahun 2025 ini nanti akan ada keluar satu produk dari sanga-sanga yang klasik. Betul. Nah, gini loh masalahnya, kenapa ada kutus-kutus aksara Bali? Ini juga jadi perdebatan kita berdua. Bu Rifa masih nggak yakin dengan sanga-sanga. Kita harus ada bridging dulu sebelum masuk sanga-sanga. Untuk bridging itu namanya kutus-kutus aksara Bali. Supaya orang tuh sama kutus-kutus sudah di mulut nih, ngapainnya kutus-kutus gitu. Nah, untuk bisa bridging itu kita pakai bridging kutus-kutus aksara Bali. Soalnya biar nggak terbrandingkan bahwa kutus-kutus itu adalah si dia terus tuh, dia dapat keuntungannya. Betul. Makanya sekarang langkah selanjutnya Babe adalah migrasi ke sanga-sanga klasik. Padahal tuh produknya sama aja. Ini sebetulnya karena tentulah kita udah 10 tahun kok jualan dan laris, kan untuk meninggalkan tuh gimana gitu. Untuk itu kita buat kutus-kutus aksara Bali. Oh ini ya. Nah ini dari sanga-sanga sendiri berarti distributor yang sekarang berjalan berarti merasakan manfaat. Tadi saya main di pabrik katanya satu hari aja, setengah hari aja itu udah 12.000 botol. Itu setengah hari loh. Setengah hari. Biasanya kali 2 kalau sampai malam kan berarti 24.000 botol. Dahsyat ya. Nah, hal apa yang akhirnya bisa menjadi kebermanfaatan buat banyak orang, salah satunya adalah distributor. Nah, membuktikan bahwa ternyata sanga-sanga yang sekarang ini adalah sanga-sanga yang asli resepnya adalah yang kutus-kutus yang pertama kali diciptakan. Betul. Nah, ini bukti konkretnya. Dan plus berarti kan logikanya sebuah brand dia berhasil itu karena memang repeat order dan memang konsumtif. Jadi konsumen percaya. Betul. Iya kan, dia merasakan manfaatnya segala macamnya. Baru jalan. Terbukti udah punya aset sekian apa segala macamnya. Tapi kalau dan tambah aset lagi kan karena jalan. Iya juga ya. Kan? Nah, tapi kalau untuk dari konsumen mungkin bisa di-create karena sudahlah ngefek ya lumayan ngefek lah ya. Tapi saya mau cek. Nah, ini saya kritis nih. Dari sang distributornya. Contoh, kalau udah mindset bisnis, udah nggak bisa hitung-hitungan nih bos. Iya memang menurut dia laku enggak. Betul. Kalau konsumen kan ngefek lah, sembuh sih gua tapi agak lama. Dia bilangnya testimoninya makasih ya, sangat-sangat. Jangan-jangan itu kalau kayak begitu resepnya kaleng-kaleng nih, bohongan nih, bukan yang asli. Untuk membuktikan, setuju nggak teman-teman? Untuk membuktikan bahwa ternyata yang sangat-sangat yang sekarang ini, karena memang maaf ya sedih sih dengernya. Dengan Babe nggak mau urusan tadinya dengan kutus-kutus, ya udahlah saya bikin aja sangat-sangat dan membuktikan bahwa itu adalah resep aslinya. Betul. Sebelum nanti kita coba tapi saya mau dari bukti nyata dari distributor. Karena kalau udah ngomongin bisnis, ini udah objektif nih. Betul. Ya, jadi menurut dia peran penting adalah distributor. Karena menurut dia kalau ngaruh-ngaruh enggak dari penjualan. Gua akan belanja lagi karena memang laku. Betul. Kalau enggak ngapain? Nah, coba kita tes. Ada nggak yang bisa timnya Babe yang bisa sambungin saya sama distributor? Ini langsung kita tembak aja nih. Oke, halo. Ada nggak? Tolong dong setting dong. Ininya dong setnya apa namanya? WhatsApp-nya di setting. Telepon dong. Random aja udah yang mana aja distributor udah ya? Ya udah. Ini dia. Langsung nih. Halo, assalamualaikum. Malah. Bentar. Ini siapa nih? Saya nyapanya ini dadakan begini nih. Ntar saya nyapa namanya dulu. Dewa Cok Ina. Oke. Dewa Cok Ina. Saya perkenalan, nama saya Dewa Cok Ina, Mas Dery. Oh siap. Salam kenal ya. Siap, salam kenal. Nih maaf nih tiba-tiba langsung nelpon begini nih. Ya, saya mau tahu soalnya biar clear nih. Ya betul. Biar membuktikan bahwa ini bener nggak resepnya yang dikutus-kutus yang asli. Oke ya. Benar, benar. Siap. Ini Mas Dewa ini saya manggil apa ya? Mas Dewa aja, Mas. Mas Dewa. Mas Dewa ini di mana nih? Distributor regional mana nih? Ya, saya di Gianyar, Mas. Kebetulan saya juga bertempat di Bali, kota Gianyar, Mas. Oke. Ini udah berapa lama jadi distributornya? Sanga-sanga ya? Kita ngomong sanga-sanga ya? Sanga-sanga ya? Bicara dari kutus-kutus dulu dong. Oh, dari kutus-kutus? Kutus iya. Dia orangnya kutus-kutus. Udah lama nih. Udah lama. Akhirnya sudah lama. Dari kita, saya selaku jadi sebelum jadi distributor kan yang jelasnya sebagai pemakai dulu, Mas. Nah, kita kenal dari produk
kutus-kutus ya, produk dari babe asli ya, yang saya kenal itu tahun 2016 bulan Juli Mas. Yang baru saya kenal ya, mengenal kutus-kutus produk asli babe. Nah, setelah menjalani, saya menjadi seorang distributor, menjalani bisnis ini bulan Agustus tahun 2016. Sampai saat ini saya tetap bersama babe. Nah, seperti itu Mas. Oke. Pernah dengar perhelatan yang lagi rame ini? Tahu ya? Oh, tahu Mas. Tahu ya. Nah, saya coba pengen kontradiktif aja ya. Bisa jadi mungkin yang asli itu adalah yang dengan sampai sekarang kekeh dengan nama kutus-kutus, yang katanya ngaku juga anak babe, gitu kan. Nah, kenapa nggak pilih dia? Kan namanya ada di dia. Ayo, kalau misalnya tiba-tiba kejebak begitu transisi dari kutus-kutus, kita nggak usah berbicara kutus-kutus lagi nih. Oke, betul. Kita apresiasi. Mas Dewa kan dari kutus-kutus itu udah berapa lama? Dari 2016. Oke, ya. Dikit boleh deh. Dari kutus-kutus pembelian paling banyak berapa? Kalau dari yang paling banyak dulu saya dapat mencapai itu 30.000 Mas sebulan. 30.000 sebulan. Oke, clear ya. Ini kan masih namanya kutus-kutus. Oke. Kutus-kutus Mas. Ini coba saya coba agak kontradiktif nih. Kalau ternyata misalnya sanga-sanga itu adalah bukan yang asli. Misal, gimana? Kalau ternyata sanga-sanga itu bukan yang asli. Yang beneran adalah kutus-kutus yang sekarang adalah yang ngakunya anaknya babe. Si A itu. Oke. Mungkin nggak? Atau kenapa Anda juga nggak ke situ? Lebih memilih babe ganti ke sanga-sanga, Anda ikut ke sanga-sanga juga. Tahu dari mana kalau itu adalah produk aslinya si kutus-kutus? Gini loh Mas, kalau dalam setiap orang itu kan mempunyai pilihan, itu kan haknya masing-masing Mas ya. Oh ya. Tetapi dalam hal ini kita tidak bisa lepas dengan yang namanya sejarah, fakta, realita Mas. Ya Mas ya. Karena bagaimanapun mungkin orang itu tidak semua orang tahu saya di seluruh Indonesia. Tetapi setidaknya orang di kota saya, di Gianyar, tahu saya itu siapa. Nah, saya tuh diangkat derajat, Mas, dari, mohon maaf, kita berbicara tentang ekonomi ya, Mas ya. Kenapa saya fanatik sekali dengan produk yang diciptakan oleh babe? Oleh babe ya, Mas ya. Dari proses dia kutus-kutus dan menjadi sanga-sanga. Karena saya tuh kalau berbicara tentang faktor ekonomi yang dulu yang saya alami tahun 2014 hingga 2015 sebelum saya mengenal kutus-kutus atau mengenal babe, ya, saya itu orang yang tidak punya Mas. Nah, orang yang ditahukan di orang masyarakat ya Gianyar khususnya Mas ya, tahu saya tuh dulu kerja Mas, kerja kita pandang-panding tulang dari kolektor pagi, sore jualan nasi bungkus, malam jadi security cafe. Ya 3 pekerjaan saya ambil Mas. Nah akhirnya mengenal bisnis kutus-kutus ini merubah kehidupan saya dari zero to hero Mas. Wow. Ya, bukan di sini kalau kita berbicara besar atau apa yang saya punya itu relatif Mas. Masih ada di atas langit masih ada langit kan Mas kan. Tetapi di sini kita berbicara tentang kebanggaan Mas. Kebanggaan mengapa saya itu istilahnya tetap setia dengan babe, setia dengan produk yang babe hasilkan. Karena ini kita berbicara bahwa banyak orang yang bisa berjualan nasi campur Mas. Yeah. Dengan bahan baku yang sama Mas. Tetapi cita rasa itu tidak bisa bohong Mas. Sama juga seperti yang namanya minyak ciptaan babe ini Mas. Walaupun banyak orang yang mengakui banyak semenjak kutus-kutus terkenal kan banyak tercipta minyak-minyak hasil inilah itulah bla 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 bla. Tetapi kalau kita berbicara tentang kegunaan khasiat ya Mas ya, kita tidak bisa istilahnya berbohong Mas bahwa produk yang diciptakan oleh babe ini memang luar biasa Mas. Karena tujuan beliau dari pertama itu memang untuk kesembuhan. Yang kedua mereka yang dengan banyaknya dihadirkan kesembuhan, mereka menceritakan dan akhirnya mereka mendapatkan yang namanya mujizat di bisnis ini, yaitu kesejahteraan Mas. Nah jadinya kenapa saya fanatik dengan produk yang diciptakan babe? Karena saya tahu sejarahnya bagaimana babe prosesnya dari malam bekerja. Ya dari malam beliau menciptakan hasil minyak kutus-kutus berubah menjadi minyak sanga-sanga ini karena ya faktor yang lain ya Mas ya. Kita ceritakan ya Mas ya. Ini bukan berbicara saya istilahnya baru saya tuh ngikut tetap di babe, saya membicarakan bahwa babe itu memang selalu benar, enggak Mas. Ini memang realita dan fakta saya berbicara. Oke. Ya makasih Mas Dewa. Nah, tapi kalau kita kerucutkan ke ranah bisnisnya, ini biar ada tahu aja nih ya.
Saya malah pengen Anda sebentar kesampingkan dulu ikatan emosi. Nah, sepertinya kan emosionalnya ya. Emosional bagus, itu emosional bagus, tapi mau kesampingkan dulu sebentar. Jadi biar objektif. Ya, kalau ikatan emosi ntar jadinya subjektif terus. Nah, dari secara rasional aja, di luar dari ikatan emosi ya. Nanti kita bahas lagi mengenai ikatan emosi. Bisnis aja, pure bisnis. Yang menandakan bahwa ternyata adalah efek yang dirasakan, manfaat yang didapat oleh konsumen, bahwa sanga-sanga ini adalah resep aslinya kutus-kutus yang sebenarnya diciptakan oleh Babe, dan Babe adalah foundernya. Apa yang didapat dari pendapatan atau omsetnya benar-benar ngaruh sesignifikan itu sehingga Anda jadi repeat order berkali-kali. Nah, bisnis dulu nih. Di luar ikatan emosi nih. Jangan pakai ikatan emosi nih, ntar subjektif nih. Nah, coba ngefek beneran nggak ke bisnisnya? Kan logikanya gini, kalau misalkan ya bukan resep yang asli, berarti nggak ngefek dong. Berarti kan konsumen kecewa dong, ya kan? Kan berarti kan, alah ini apa nih? Udah berubah nih Mas Dewa. Berarti Anda diserang dong, ya kan? Wah, Anda kayaknya ditipu nih, udah berubah kali nih, apa segala macamnya nih, gitu kan? Nah, pengen tahu nih, coba gimana coba? Soalnya bawa nama beratnya sanga-sanganya nih. Kita udah bahas mengenai sang-sanga ya. Ini mah akal-akalan doang nih, rubah-rubah nama, padahal yang aslinya dong. Nah, gitu lah. Gimana coba dari sisi bisnisnya? Nah, kalau masalah kita berbicara dengan bisnis, Mas ya. Kalau saya tuh istilahnya apapun segala sesuatu bisnis itu pasti menonjolkan infonya bahwa ini bagus, itu bagus, ini bagus, itu ya Mas ya. Tetapi sebelum kita membuktikan ya, kalau kita berbicara istilahnya, kalau saya kan kebetulan ada stokis Mas. Stokis istilahnya untuk menjual produk sanga-sanga ini Mas. Nah, pertama saya mempromosikan kepada seluruh masyarakat, baik itu media sosial ya, baik itu dari TikTok atau dari FB. Nah, banyak sekarang teman atau saudara, bahkan kita mulai dulu dari intern ya, dari saudara ya. Kita memulai, akhirnya sekarang kebanyakan masyarakat yang pertama saya perkenalkan, Pak Dewa, ini ada produk yang namanya sanga-sanga. Nah, saya ngomong bahwa ya ini ada produk terbaru dari produk asli racikan babi. Nah, namanya sanga-sanga. Nah, saya suruh cara pemakaiannya seperti apa? Saya bilang cara pemakaiannya, udah gitu nanti apa kegunaan dan lain sebagainya. Nah, buktinya kenapa saya bilang di sini mempunyai istilahnya masa depan yang bagus Mas, karena sekarang sudah mulai repeat order Mas, yang pertama ngambil 1 sekarang ngambil 6, yang ngambil 6 sekarang ngambil 12. Yang 12 pun sekarang dia mau nanya, Pak Dewa, adakah yang sudah rentetan harga yang di atas 200, saya mau di sini mau jual Mas. Nah, jadi ini mulai dia dari mencoba, dia mencoba paket 6, akhir mencoba 12, dan akhir mengambil dengan paket 200, bahkan ke tingkat-tingkat berikutnya bahkan menjadi lebih Mas. Karena ini memang luar biasa sekali Mas. Jadi benar-benar ya memang khasiatnya benar-benar sama gitu lah bisa dibilang ya. Dan kalau dari segi apa yang didapat sama Mas Dewa, berarti istilahnya emang nggak berubah juga teksturnya dari si minyaknya itu? Tidak berubah, malah kalau saya bilang Mas ya, ini ke tingkat lebih sempurna Mas. Bau itu Mas. Wih, bau aromanya itu benar-benar menenangkan, karena pada dasarnya setiap orang itu merasa kenyamanan itu ketika dia menghirup aroma yang enak Mas. Oke. Nah, kalau untuk yang sekarang kutus-kutus yang si A yang bukan punya Babe, Mas Dewa udah pernah cobain? Gini Mas, ini ada sebuah cerita Mas ya. Kemarin saya kebetulan ya kan, soalnya kan pelanggan lama kan, jadi harusnya tahu bedanya dong. Ya, kalau saya sih secara pemakaian itu sudah istilahnya, kalau saya sih berani mengedepankan produknya Babe ya. Ini kita berbicara dengan fakta ya Mas ya. Kemarin ada yang beli, kebetulan dia masuk rumah sakit Mas. Dia menghubungi keponakan saya yang bekerja sebagai perawat. Nah, namun kebetulan pada saat itu keponakan saya itu kakeknya ada yang meninggal. Nah, jadi dia istilahnya mencari produk kutus-kutus itu sembarang Mas. Nah, ternyata dapatlah produknya si A ini. Nah, setelah dibawa ke rumah sakit, dipakai, nah dia komplain dengan keponakannya saya, kenapa kok produk kutus-kutus seperti ini sekarang, tidak seperti dulu. Nah, akhirnya keponakan saya, kebetulan sebagai perawat itu nanya, coba tolong difotokan mana produk kutus-kutus yang ibu komplainkan. Akhirnya difoto, diperlihatkanlah fotonya dari produk sebelah.
Oh, jadi si A itu produknya sama tuh, packagingnya itu dari si A. Belinya pun juga dari distributornya atau mungkin tokonya si A itu. Pokoknya Mas, pokoknya dia yang punya. Nah, akhirnya dijelaskan oleh keponaknya saya bahwa itu bukan produk aslinya Babe. Yang asli produk Babe adalah yang ini. Ditunjukkan sama dia. Akhirnya dia bilang, tolong dibawakan sekarang. Tolong dibawakan sekarang, Bu. Dibawakan sekarang. Nantinya dia langsung telepon, Pak. Ini baru produk yang saya cari. Oh, wow. Jadi ini masyarakat yang menilai, Mas. Masyarakat yang menilai, oke. Iya, yang menilai ini fakta, Mas. Ini bukan pembodohan, Mas, pada dasarnya. Karena memang tujuannya kita di sini dalam hal istilahnya melakukan pelayanan, membuat orang nyaman, ya, membuat orang sembuh. Ya, akhirnya nanti untuk masalah rezeki itu kan kita kembali kepada diri kita, Mas. Seperti itu, Mas. Wah, gile. Ya, ini seru sekali ya. Ternyata bisa begini ya. Jadi artinya, Babe mau nanggapin dulu nggak? Nah, ini kan ternyata dia beli bukan yang dari Babe. Betul. Jadi yang masih namanya. Tapi dipastikan bahwa ini kutus-kutus yang packagingnya yang si A itu, si A itu yang mana Be? Yang ulang tahun ke-7. Ya, betul. Yang betul. itu ya. Ya. Yang Mas Dewa ngelihat itu fotonya tuh bener-bener yang sekarang lagi dipasarin sama si A itu ya. Betul. Jadi clear ya. Memang itu ya. Jadi bukan. Iya, itu Mas. Itu yang dengan desain yang terbaru yang saat ini yang memang istilahnya memang produksi. Ya, jadi cerita ini ya sama Babe juga nih. Dan cerita itu bukan dari kita kan roadshow, Pak. Ya. Kemarin pulang dari Jepang langsung kita roadshow Jakarta, Bandung, Jogja, Salatiga, Semarang, Surabaya, Banyuwangi. Kita menerima berita yang sama diungkapkan sama Dewo. Oh, soalnya udah nggak megang resep ya? Ya bukan nggak megang resep, resep aja nggak ada, gimana tahu resepnya ada di sini, resepnya ada di sini, mana dia tahu? Apa kalau kata anak Gen Z sekarang apa? Gimana? Kena lo, gitu ya? Gitu nggak sih ngomongnya? Kena lo, gitu ya? Kena ya lo, betul. Gitu ya? Dan ini jadi perbincangan kita dari Jakarta, dari Bandung. Kena. Gitu. Itu tuh. Ya, dan waktu apaan sih? Ya enggak ada anak desta gitu. Kena lo gitu-gitu. Nah, jadi kan Panjang waktu kita coba ya, yang saya bilang jaraknya jauh itu, kan Anda juga pernah ngerasain bedanya. Tapi waktu di podcast itu pas saya bilang, kan saya akuin kan, bro, punya lu kok kayak agak lama ya, kok nggak panas ya gitu kan. Jujur kalau punya Babe, Inong cobain nggak waktu kemarin Inong? Iya. Itu kan langsung berasa langsung masuk kayak keserap ke dalam kulit, gitu, ke kulit, mungkin ke nggak tahu urat, nggak tahu apa lah ya, ke otot apa gimana. Kan dia kan saya bilang, tapi punya lo, saya jujur sih itu. Emang apa sih Inong nonton nggak? Yang angetnya kayak emang apa? Angetnya perlahan atau Dimas operator kan, Dimas videografernya kan, lihat pas kita syuting podcast. Betul. Saya bilang, tapi punya Babe panas bro. Tapi kalau punya lu nih angetnya lama, kayak nggak ada efek ya. Apa dibilang apa sih? Emang ini justru yang bagus perlahan karena biar masuk ke dalam gitu, masuk ke kalbu sekalian kali ya. Perlahan deh maksudnya. Gimana sih maksudnya? Betul. Coba saya minta penjelasan deh. Gimana sih maksudnya? Jadi begini. Ini saya bukan belain si A ya, tapi kan saya apa adanya dulu ya. Jadi memang apa yang dia buat itu real. Tahu. Diam dulu. Tahu. Jauh daripada bijak kita, apalagi lawan sanga-sanga. Masuknya pelan-pelan, Babe. Emang kita nggak ngerti Babe. Proses pokoknya istilahnya masuknya tuh sampai penyembuhannya tuh misalnya sekitar. Oke, bagus. Baru sembuh penyakitnya. Wassalam. Lah kan pelan-pelan. Iya wassalam. Iya. Kita beli sekarang udah mau mati. Disuruh nunggu. Kan masuk yang penting. Iya, tapi kan emang bagaimanapun juga. Gak bisa instan, Be. Memang saya tahu sesuatu tidak bisa instan. Iya. Tapi organ tubuh kita tuh bisa merasakan. Ini air, minyak-minyakan atau minyaknya bikinan Babe. Iya, saya juga tabayun sih. Tapi kan saya kan nggak ngerti ilmunya ya. Maksudnya, proses gak perlu ngerti ilmu. Yang penting Anda jujur. Waktu dikasih oleh jujur aja udah, pasti udah langsung kita tahu gitu loh.
Iya kan? Iya kan? Dan Babe juga tadi Mas Dewa, saya diajak keliling ke pabriknya, tempat produksinya. Satu secara gamblang, jelas bahan-bahannya memang bener-bener niat banget lagi ya. Saya juga nggak tahu tuh biaya produksi kayak tinggi banget ya. 77 ya. Ya 77 bahan. Belum lagi yang sangat-sangat yang ultimate berapa? 140 gitu loh. Maksudnya emang beneran nyata gitu. Bukan yang nggak tahu lah apakah maklon, campuran-campuran kimia kan gitu ya. Betul. Pokoknya yang penting jadi itu barang gitu ya. Kan kita nggak tahu. Makanya tadi saya pikir, saya curiga, saya nyamperin ke Bali. Alah, paling nggak ada pabriknya, paling maklon nih Babe nih. Saya kejar. Kan saya nggak bisa dong. Kita kan media yang edukatif nih, informatif kan. Tersangkanya ntar kita menerbitkan berita hoax kan. Coba saya cek gitu. Nah, cuma memang saya belum ada jawaban gitu ketika si A waktu itu pernah saya bilang nggak sih, saya tantangin nggak sih? Lupa saya tantangin nggak si A tuh untuk datang ke sana ke pabriknya gitu. Nggak tahu sih. Gimana Mas Dewa? Ini gimana sih, ya Allah ya? Apa yang Anda coba dapati dari perhelatan? Saya coba mau bela si A tapi nggak bisa kayaknya. Udah mentok saya juga nih. Bro, gimana ya bro ya? Nggak, gue pengen coba objektif, bukan bela ya, objektif. Gimana nih? Kalau saya sih Mas Dery ya, kalau seperti yang Mas Dery bilang bahwa di sini kan kita berbicara kenyataan dan fakta, Mas Dery. Dia kenal juga loh sama si A, kenal deket loh. Ya, pabrik hari ini sudah ada nyata, Mas. Yang Mas Dery, pabrik kutus-kutus itu dari pertama berdiri, saya bareng sama Babi, Mas, nanam batu pertama. Ya. Ini loh di sini nih. Sebelum pabrik berdiri juga, Mas ya. Babi itu bekerja seorang diri di dapur yang kecil, Mas. Diteman dengan Walkman, dengerin lagu penuh dengan cinta. Saya ingat omongannya Mbak Bibi. Gimana maksudnya Mbak Bibi kok pakai Walkman kerja? Wah, kita tuh kerja penuh dengan cinta. Agar kita menciptakan hasil produk yang penuh dengan cinta kasih untuk semua manusia yang berguna untuk seluruhnya. Itulah kata-katanya Babi yang bekerja sampai dini hari, Mas. Bayangkan di dapur yang kecil hingga sekarang memiliki pabrik yang megah yang saat ini berada, Mas. Nggak bisa di hoax, Mas. Nggak bisa dibilang hoax. Bahwa memang ini perkembangan Babi, produk Babi. Memang yang luar biasa ini, Mas. Kalau bukan produk bagus, nggak mungkin, Mas, punya pabrik semegah ini mempekerjakan banyak karyawan. Gitu loh, Mas. Iya. Dapat sih memang tadi bahan-bahan bakunya juga semua kita jelas. Mantap semuanya, Mas. Nah, inilah membuat saya menjadi sebuah kebanggaan lah, Mas, bahwa saya tuh memang tetap ada di jalur yang benar, bahwa Babi itu memang istilahnya beliau pencipta, peracik, owner dari dulu ya, Mas ya. Walaupun ya namanya juga ya, mohon maaf tanda kutip, mau direbut ya, kita nggak bisa ya merebut berkah dari Tuhan, Mas. Bahwa rezeki yang Babi sudah dapatkan itu dari hasil beliau itu menjadi orang yang baik, Mas. Berapa orang yang berpatokan dengan hasil produk Babi, Mas, untuk menyekolahkan anak, untuk melanjutkan kehidupan. Ya Tuhan lah yang akan menjawab, Mas, bahwa sanga-sanga produk Babi yang saat ini, ya dulu mungkin ya, mohon maaf, Mas ya, ketika baru direbut itu saya takut, Mas. Pertama, ketakutan saya, Mas. Akhirnya setelah saya tahu hasilnya benar yang dibilang sama orang, ya. Mungkin masakan itu bisa sama, bahan baku bisa sama, tapi cita rasa itu bisa berbeda, Mas. Iya. Ternyata luar biasa Babe ya tuh, Masya Allah. Jadi benar-benar ternyata transformasi yang namanya kutus-kutus ini, yang asli teman-teman sekarang adalah yang namanya sanga-sanga. Sanga-sanga yang klasik nanti mau keluar juga ya. Iya, betul. Klasik sama sanga-sanga ultimate. Iya. Ultimate kan? Mantap. Ya, sekarang perkara bebek aja tadi. Iya. Anda kan nambah satu. Iya benar. Iya, nggak bisa dibohongin ya. Nggak bisa dibohongin. Iya lagi. Iya, kan? Belum lagi tuh pisang tadi datang. Cuma dapat tiket lagi nih. Karyawan saya emang nggak tahu diri semuanya. Iya kan? Jadi produk dari kita, baik mungkin saya atau pegawai saya, memang quality dan rasanya memang luar biasa. Karena niat kita melakukan ini itu cinta kasih, bukan cuma uang. Tuh guys, jadi buat teman-teman sekarang mau merasakan apa yang didapatkan atau manfaatnya seperti Mas Dewa tadi barusan, open nggak buat distributor juga agen? Oh silakan. Open deh. Apalagi Mas Dewa kan ini kayaknya makin yakin nih, karena tadi hidupnya berubah drastis. Betul, ya. Dulunya mungkin serabutan, sekarang dulu debt collector.
Oh, iya. Jangan sampai kedengeran dia. Pokoknya kita jangan sampai kasih tahu kalau dulunya Mas Dewa ini debt collector. Iya. Gitu. Betul. Oh, yang telepon-teleponin saya di tahun 2007 saat itu ya berarti ya. Yang kamu beli becak belum bayar. Mas Dewa, thank you ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Waduh, thank you. Siap. Nanti update-update lagi ya. Yo, thank you Mas Dewa. Mari, assalamualaikum nih. Waduh, nih Mas seru sekali ya. Nih, coba kita buktikan buat teman-teman ya bahwa mana sih produk-produknya nih. Nih, sembari kita coba cek. Mana bantu saya dong. Nggak apa-apa, masuk aja Dim. Nah, nih coba kita buka-bukain aja. Yang klasik dulu. Ini buka. Bukti nyata juga ini sekarang sanga-sanga yang klasik ini. Bahkan mungkin sanga-sanga juga banyak penjualannya dan yang asli kutus-kutus ya. Betul. Hati-hati dengan yang kutus-kutus yang bukan yang asli. Sampai-sampai Babe punya kastil di Belanda ya. Betul. Itu ada sejarahnya lagi tuh ya. Mendadak orang nggak tahu dari mana beli kastil 2. Orang Belanda aja, nih orang gila katanya gitu. Jadi dan kastil itu saya pasang bendera merah putih, Mas. Wow, keren. Ini Menteri Perdagangan Dubes Indonesia untuk Belanda nih harus tahu loh, bangga loh gitu. Dubes itu kalau mengadakan acara di tempat kita. 17 Agustus butuh tempat lapangan 10 hektar tanahnya. Beli berapa waktu itu, Be? Lupa saya. Jadi saya tuh nggak niat. Ya, waktu itu ada 200 orang kutus-kutus berangkat ke Belanda. Nah kan jalan-jalan di Belanda. Nah saya kan bosen Belanda. Saya kerja di sana dulu, ya kan. Nah, saya tuh jalan di lorong-lorong. Di situ ketemu perusahaan maklar namanya. Di sana namanya maklar loh perusahaan kayak gitu. Masuk, ada bagus saya bilang. Ini gimana? Bisa dibeli? Bisa. Besok pagi saya beli gimana? Ini dia bilang, kamu gila apa? Masa beli rumah langsung? Iya saya setuju pokoknya bagaimana secepatnya dibeli. Karena saya besok mau ke Paris saya bilang gitu. Ya udah oke, kamu ke Paris saja dulu nanti kalau udah ini telepon lagi. Saya balik ke Indonesia baru telepon lagi urus rumah itu. Tuh. Luar biasa ya. Ini Allah berkahin. Emang saya nggak lihat loh, nggak sampai ngelihat loh. Habis bayar tuh baru lihat rumahnya. Inilah ternyata memang kalau kita jujur, kalau kita bikin produk yang memang milik kita, bukan ngaku-ngaku, plus ya memang itu dari sumbernya memang begitu gitu loh ya. Nggak ngebohongin orang ya, dibilang khasiatnya sebagai minyak gosok untuk membantu meredakan masuk angin, perut kembung dan gatal-gatal, akibat gigi serangga dan seterusnya ini ya. Efeknya adalah ya udah memang banyak orang merasakan manfaatnya, distributor banyak order juga, apa segala macamnya, akhirnya sekarang punya aset yang luar biasa. Sekarang kita buktikan ya. Ini yang sangat-sangat klasik yang akan launching di tanggal 1 Januari 2025. Dan saya udah merasakan duluan nih berarti. Coba kita cek ya. Jadi tolak ukurnya waktu itu apa sih? Kalau tolak ukur bahwa ini produk efek ya berarti ya taruh aja di telapak tangan atau di sini. Bukan kayak air gitu doang ya? Iya. Cabut Mas. Cabut. Kayak nyabut pistol. Nah, gitu. Begini. Ya, ini yang sangat-sangat klasik. Minyak balur. Set. Nah. Iya sih, Be. Kental gitu ya. Maksudnya kan saya nggak tahu kayak yang kayak ada obatnya, kayak ada obat apa namanya? Ada jamunya. Itu. Nah, kan nggak sengak di hidung. Nah, kalau dia sengak itu ada zat kimia. Tuh, teng, kayak ada langsung efek gitu. Kan sih makanya saya mau nanya sebenarnya yang efek yang mana sih? Gitu. Apa jangan-jangan mungkin panasnya cuma model panas doang lagi, nggak ada efeknya, mesti perlahan. Gimana sih? Enggak. Itu saya sendiri. Coba. Ya, itu coba ya. Inong udah nyobain kan? Kamu yang kutus-kutus waktu kemarin sama Mbak Putik ya? Tuh langsung veng. Iya. Veng. Kayak ada nut gitu. Saya bingung jadi sebenarnya yang resep lama atau yang langsung veng gitu sih yang efek. Tunggu aja. Katanya baru meresap. Ya, tapi lama sih. Iya. Oke, sekarang dibandingkan sama yang nih Inong kamu cobain ini. Nah, ini Mama juga kamu langganan dari anak pertama. Coba yang itu. Dari suami yang pertama, yang ini kan? Ya. Udah 14 ya suaminya.
Istri saya 4 anaknya. Ya kan ada komanya. Oh mantap nih langsung veng. Ya, coba ini yang yang sangat ultimate ya. 140 bahan. Oke. Oh dia ada kayak rempahnya gitu ya? Iya. Ini apa sih? Ya rempah mungkin ya. Dia kayak keluar ininya ya. Ultimate. Enggak. Tuh, ultimate kayak ada kayak bulir-bulir, bukan bulir sih, kayak ada bintik-bintik apa ya? Itu rempah-rempah yang masih belum tersaring kan, jadi terus ikut dia kan, karena terlalu lembut kan gitu. Iya. Nah, oke. Oh, ini lebih wangi ya? Iya. Yang ultimate ya? Betul. Kalau yang apa namanya? Yang klasik. Yang klasik, rempah. Inong, coba kamu cobain deh. Yang ultimate enak dah wanginya dah. Ini cobain deh. Langsung terasa hangat, Pak. Ya kan? Kamu kemarin cobain nggak yang si kutus-kutus? Perlu up ya nanti, Pak? Nggak kutus-kutus yang kemarin? Iya, Pak. Apaan ya? Ngomong dong, jangan saya doang ntar diserang. Gak ada rasa hangatnya. Wanginya juga beda. Kayak tadi saya takut disomasi, Pak. Gila, gue lagi nyari temen dia juga kabur. Siapa yang nyobain? Bantuin gue dong. Enggak, backingan gue ada babe, tenang aja. Iya kan, ada 3 backingan saya sekarang, saya bisa banggain. Ada babe, Deddy Corbuzier, Pak Prabowo, apa lo? Nah, lihat nih logo. Yang ini lebih wangi ya? Apa namanya? Ultimate ya? Iya, ultimate. Iya, jadi ini maksudnya dibikin wangi itu kenapa? Karena biar anak-anak muda bisa pakai. Apa gimana sih? Jadi, maaf di mic di mikrofon Oke, jadi banyak yang kritik kita baunya kutus-kutus yang dulu itu nggak apa namanya? Ini boleh dijadiin parfum nggak sih? Boleh, enak iya betul. Kan? Daripada pakai parfum mahal-mahal ya jutaan, ini kan 230. Iya benar. Ya. Dan mereka merasa bahwa terlalu mak-mak nih yang klasik. Ya, ya memang rempahnya di sini. Rempahnya kuat. Cuma kalau saya sih bukan itunya sih ya, karena mungkin udah umur-umur kayak begini, misalnya 30-an lebih ke manfaat kalau saya. Iya betul. Jadi kayak lebih manfaatnya mana? Iya, ya jelebas 140 bahan. Oh, ultimate. Oke, lanjut ya, betul. Terus? Nah, mereka kritik itu kutus-kutus waktu itu. Atau sekarang jadi namanya. Nah, saya kan harus respon dong. Kalau saya rubah pada waktu itu, saya merubah legacy saya. Ini kan berat nih konsekuensinya. Nah, terima kasih ada peristiwa ini, jadi saya bisa bikin legacy baru di Ultimate. Dulu kan ketakutan saya kalau merubah ini udah botol loh, masa saya rubah gitu. Jadi untung di sini ada, jadi blessing sebetulnya peristiwa ini membuat saya berani untuk membuat yang lain. Masya Allah. Ya jadi ternyata memang hasilnya itu kan nggak bohong ya. Betul. Dalam artian kalau memang itu adalah real apa segala macam, ya memang itu deh. Ternyata konsumen yang udah laku tol itu ternyata memang balik ya ke sana. Balik dan bahkan sekarang dia nyari yang ultimate. Oh iya. Ultimate taruh. Pada ngoles-ngoles di leher semuanya. Iya. Wah, dahsyat. Berasa wangi nih. Masya Allah. Enggak, yang lagi propose brand ambassador saya. Kenapa Anda jadi kayak ngelangkain saya? Langsung testimoni di situ. Santai, saya masuk dulu bentar ya. Testimoni dia. Testimoni. Iya. Jadi ini bukan sulap, bukan sihir dan karena juga sangat-sangat itu kan lahirnya karena saya lumpuh separuh kaki kiri, ya kan. Jadi ternyata saya rasakan, oh ya saya sudah ngomong lo ulang tahun ke-10 bahwa saya mau bikin sanga-sanga, tapi ternyata saya nggak bikin produknya. Dan dahsyatnya kalau teman-teman misalnya mau beli, mau jadi distributor tuh informasi lebih lanjut kita taruh di bawah ya. Iya, silakan. Itu bisa langsung aja order dan saya ultimate kayaknya saya. Iya. Ya memang baunya itu ngangenin gitu loh, Mas. Kalau saya ultimate dan pasti rempahnya lebih banyak, ya otomatis kan manfaatnya juga lebih banyak gitu loh. Kalau saya ultimate. Dan
Iya bener dapat gitu. Udah lebih banyak, wanginya juga dapat. Asik nih. Iya, jadi makanya itu kejadiannya mirip dan akhirnya saya memang utang kan. Saya udah ngomong tanggal 8 Desember ya bahwa akan keluar Ultimate. Tanggal 31 saya nggak keluarin. Itu tahun baru kan, habis tahun baru saya langsung lumpuh. Masya Allah. Nah kalau berbicara mengenai lumpuh, om saya tuh kakinya kayak dia nggak sembuh-sembuh nih, dengkul. Itu bisa mungkin istilah. Iya silakan pakai rutin. Kayak dulu pernah keseleo main bola atau main apa. Ya, jadi sampai sekarang tuh kayak bener. Kayak dipakai jalan kadang selip, nyangkut, sakit. Makanya itu gitu ya. Jadi mesti rutin. Saya kalau nggak rutin aja juga keselip juga saya. Jadi kan saya suka lupa balur kan. Itu kayak kaki itu nggak bener gitu loh. Jadi memang harus rutin. Biasanya orang tua ini kan udah begini nih, nggak pas lagi kan. Nah ini kalau dibalur dia balik lagi. Tapi kalau kita lupa misalnya salah jalan misalnya, keselip lagi. Nanti mesti rutin. Rutin kuncinya ya. Orang tua pun juga bisa pakai apalagi ya. Nah, kalau yang lainnya berarti apa aja nih Benny? Ada skincare juga ya? Ada skincare sekarang karena persoalan kulit Bu Rifa justru rusak kulitnya. Nah, akhirnya dia minta saya untuk bagaimana mengembalikan kulitnya yang sudah rusak. Pertama datanglah ke tempat estetik itu ya, dikasih laser, kasih apa, makin rusak. Udah saya bilang, udahlah tak bikinin. Akhirnya saya bikin skincare berbahan baku dari jejamuan. Nah, ternyata setelah itu improve. Oh ini ya? Iya. Coba di mana sekarang nih, ambilin nih. Coba dong. Ini jaraknya jauh aja biar skincare nih. Biar saya nggak duduk bangun gitu. Nah itu. Oh ini ya. Sangat-sangat ini body lotion itu body ya. Lotion. Kan banyak tuh ya. Di depan nih jadi ada body lotionnya. Ini dia kalau apa ya nggak ngerti cara nyampurnya biasanya dia agak apa dempul ya istilahnya ya. Iya, betul. Dempul dan minyak mulu gitu. Iya, betul. Nggak hilang-hilang. Kita paham lah. Apa? Abu-abu warnanya aja ya. Kulitnya jadi kayak abu-abu maghrib menjelang isya gitu tuh. Abu-abu maghrib. Iya kan kayak agak langit abu-abu gitu tuh. Nah ini dia body lotionnya masih ada rempahnya dikit, gayanya khasnya si sangat-sangat masih ada. Iya tapi cewek ya. Cewek banget asik tuh. Dan dia langsung kayak jadi nggak minyak yang ya sampai jadi lotion bener ya. Iya. Berarti ada facial washnya ada nggak sih? Facial wash ada. Ada semua ya skincare ya. Oh lengkap ya. Ini terakhir nih Benny, berarti ke depannya ini akan dipush dari sisi yang sangat-sangat klasik dan ultimate ya berarti. Iya betul. Oh ini facial wash, cobain malam ini. Ini boleh saya bawa nggak sih? Boleh. Cobain nih. Boleh ya. Oh ini bisa buat cowok sama cewek? Iya. Nih face washnya ini bisa buat cewek sama cowok. Nih aku pakai ini ntar aku cobain ya. Oh jadi semua produk skincare-nya yang ada di sini karena memang bahannya alami ya? Iya betul. Jadi kan kadang kan kalau skincare kan repot ya? Betul. Oh irit dong suami istri. Kan istrinya bikin beli skincare sendiri, suaminya ada apa namanya istilahnya males grooming sendiri kan? Kalau sekarang cukup satu gabungan. Betul. Enak. Coba dan yang berikutnya setelah dicek oleh BPOM tidak ada bahan kimia, tidak terdetek bahan kimia. Lo emang izinnya apa? TR? NA. NA itu apa? NA itu untuk kosmetik. Oh, oke. Ya, sekarang yang lagi ribut bahwa ada hidrokinol sama merkuri sampai diambil izin edarnya kan. Nah, sedangkan kita tidak terdetek sama sekali. Oh, ya itu penting ya karena kan malah tahunya apa namanya? Bermasalah ya. Betul, ya. Nah, iya. NA, TR nih? Apa nih? Enggak, itu TR minyak, Mas. Yang ini lagi ini NA. Nggak ada minyak gue ingat. Iya TR bener. Ini ya oke. NA. BPOM NA 1, 2, 3. Oh ya oke. NA. Mantap. Jadi buat teman-teman nih artinya apa sih kesimpulannya? Satu adalah memang jangan kita mempercayakan sama orang banget meskipun dia karyawan ya. Betul. Karyawan itu hati-hati gitu betul. Ya. Hati-hati betul. Iya dan seterusnya. Ya, jadi misalnya masalah uang, masalah delegasi itu betul-betul harus ditulis dulu. Ya, itu. Sebabnya itu bisa
pergunakan secara tidak benar. Betul, satu. Dan yang kedua adalah kuncinya adalah kalau kita bangun usaha, tujuannya adalah nggak cuma ngejar profit, betul. Tapi bagaimana caranya kita memanusiakan manusia, nah, membuka lapangan pekerjaan. Betul. Tadi saya ini nih main ke pabriknya Babe di bawah ya, ini unik sekali. Saya tanya, Be ini kecepatan berapa sehari gitu kan, bisa sampai puluhan ribu apa segala macamnya gitu kan. Oke, kenapa nggak pakai mesin? Karena kan saya lihat orang-orang semua manusia, mesin kan lebih cepat gitu. Iya, betul. Ya kan, karena kalau isu supply chain apa segala macam kan, gimana kita mau butuh order cepat distributor tapi barangnya belum ada. Nah, tapi ternyata gara-gara pakai manusia tuh manual malah justru lebih cepat. Iya. Tapi ternyata untuk memesejahterakan karyawan, gitu. Betul. Membuka lapangan pekerjaan itu gimana sih? Jadi gini loh, saya belajar dulu di pabrik-pabrik di Eropa ya. Jadi pekerjaan itu dipilah-pilah sampai sekecil mungkin. Jadi orang tuh kerja rutin kan. Kalau kerja rutin pasti kecepatannya makin hari makin tinggi. Ya, Anda pernah lihat pabrik rokok tuh ya? Itu cepat karena dia kerjanya memang diatur sedemikian rupa. Jadi dari pengalaman saya kalau kita bisa membagi pekerjaan ke lebih kecil atau gampang, ini akan meningkatkan produktivitas. Jadi orang nggak mikir sambil ngobrol. Ya. Nah, kalau mesin untuk ada 2 pekerjaan itu akan ada 2 mesin, ya kan? Satu masukin misalnya, satu melastikin, itu mesinnya udah 2. Nah, itu tetap bagiannya kan terpisah. Apa yang terjadi? Itu kalau salah satu rusak, ya ini yang sebelahnya nggak bisa kerja. Nah, kalau manusia satu rusak, ambil ganti orang. Dan itu gampang karena kita sudah bagi pekerjaannya itu demikian mudah hingga semua orang bisa mengerjakan. Udah, siap. Dan untuk gaji karyawan juga katanya ya, jadi saya kan dulu pekerja lah. Jadi empati saya kepada pekerja tinggi. Saya bos manajer itu kan juga pekerja kan. Nah, kebetulan ini kan kutus-kutus ini luar biasa atau sangat-sangat ini luar biasa. Kenapa sih kita nggak bagi bagi rezeki? Karena saya percaya dengan kita membagi rezeki kita semakin besar. Dan itu terbukti. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat buat orang lain. Betul, itu harus. Kalau enggak kita ditebang. Kalau pengen langsung jadi distributor, pengen beli apa segala macamnya, langsung aja nih informasi lebih lanjut di deskripsi di bawah, tinggal diklik aja. Ya, Babe makasih loh Benny ya, jadi mencerahkan kita semua. Bahwa jadi tetap saya bilang kejujuran itu penting. Kejujuran deh. Kalau Anda jujur dan Anda bekerja untuk orang lain, Anda akan semakin hebat. Dan sekarang Babe beranikan diri untuk kayaknya udah gemes juga ya. Jadi ya kita kan karena masalahnya, karena bukan gitu, kasihan tuh orang yang seperti tadi yang sakit. Ya kan. Nggak ada manfaat. Nggak ada manfaatnya. Dan kalau dalam keadaan kritis kan bablas orang tuh. Iya benar. Dan bawa nama kutus-kutus lagi. Saya kan jadi repot kan. Jadi saya secara legacy kan saya yang pegang kutus-kutus. Nggak mungkin akhirnya kutus-kutus memberikan efek jelek kepada masyarakat. Betul. Dan sekarang bergantinya adalah ke kutus-kutus aksara Bali, gantinya lagi ke sanga-sanga klasik dan ke sanga-sanga ultimate. Ingat ya, belinya yang ada orang ganteng gitu. Foto babenya nih. Tuh, diracik oleh Bambang Pranoto. Kita hakiin loh itu foto saya. Oh gitu ya. Saking parnonya. Parnonya saya hakiin. Berubah gitu, bisa gitu. Apa? Masuk kacamata jadi pakai kacamata hitam gitu. Ya enggak juga kan? Iya, cuman kan style saya kan gampang kan. Walaupun saya ganti kacamata, ada sesuatu yang sama lah gitu. Dengan yang itu. Itu kan saya tahun berapa itu? 2014 kalau nggak salah itu foto. 13 ya. Ada tulisannya 13. Oh gitu. Siap, ada yang mau tambahin Be? Cukup? Saya rasa cukup. Jadi saya terima kasih Mas Dery mau menginvestigasi. Kan kita kan seperti detektif ya. Yang kedua juga saya terima kasih untuk para memberikan komentar di acaranya si A itu ya, yang sampai ribuan itu. Dan sebagian juga membela saya terima kasih. Dan juga kepada penyaksi kasih solusi, dan kita memang betul-betul kasih solusi. Siapa yang benar itu yang menang kan gitu. Wih,
dan dibuktikan langsung. Ya, betul. Karena kebenaran tidak bisa ditutupi oleh apapun. Wih. Kita kasih solusi.